Bab 721. Jika tidak, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melihatnya? Huda tidak kalah pentingnya dengan hal-hal ini dibandingkan Su Xiao. Kau harus tahu bahwa jika mereka pindah seperti ini, masalah dengan instrumen pasti tidak akan terselesaikan. Huda selalu bersikeras bahwa laboratorium akan pindah setelah semua instrumen terpasang. Kalau tidak, tempat ini masih sangat bagus. Lagi pula, Universitas Tiger juga sangat gigih tentang masalah ini. Kalau tidak, mereka bisa pindah bulan lalu, dan mereka tidak perlu menunggu sampai saat ini. Petik 2. Su Xiao juga sepenuhnya percaya pada kemampuan kerja Tiger Big. Su Xiao juga tidak melanjutkan bertanya. Su Xiao hanya melihat mejanya, lalu memperkirakan pekerjaan yang belum selesai. Setelah mendapat jawaban yang memuaskan, Su Xiao dengan senang hati menyetujui undangan Huda. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Su Xiao juga berdiri, dengan wajah serius menatap Tiger Big dan bertanya. Tentu saja, kapanpun kau punya waktu luang. Tiger Big juga berkata dengan acuh tak acuh. Lagi pula, Huda harus pergi dan melihat-lihat terlebih dahulu, dan Huda sepenuhnya bersedia menerima pengaturan Su Xiao. Tiger Big juga berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, ayo pergi. Su Xiao sangat gembira. Mereka berdiri, lalu bersama Tiger keluar dari kantor, menuju lokasi institut penelitian. Kali ini seharusnya inspeksi terakhir, mereka juga perlu mengamati situasi dengan cermat. Meskipun mereka telah memutuskan untuk pindah di masa lalu, mereka masih memiliki kesempatan untuk menegosiasikan persyaratan sebelum pindah. Su Xiao dan Huda juga menganggap masalah ini sangat serius. Jadi mereka juga membawa 2 orang untuk melihat-lihat. Mereka juga personel yang terkait. Ketika mereka tiba di institut, Geng Yun menyambut mereka dengan hangat. Geng Yun, setelah mengetahui kemampuan Su Xiao, termasuk kontribusi dan prestasi Su Xiao, menjadi lebih ramah dalam sikapnya terhadap Su Xiao dan Huda. Anda harus tahu bahwa orang-orang hebat seperti Su Xiao dihormati oleh semua orang. Geng Yun juga sangat senang melihat Su Xiao. Meskipun kedatangan Su Xiao berarti kepergiannya, Geng Yun telah bekerja di institut penelitian ini selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja, dia memiliki ide yang berbeda tentang hal itu. Selama dia dapat membuat institut penelitian berkembang dan maju, Geng Yun dapat melakukan apa saja untuk itu. Terlebih lagi, dia hanya ingin bertemu dengan direktur berikutnya. Geng Yun juga sangat senang datang sendiri ke pintu untuk menyambut mereka. Setelah melihat sikap hangat Geng Yun, Su Xiao dan Huda tidak akan terlalu lancang. Lagi pula, mereka akan bekerja sama di masa depan. Tidak akan ada gunanya jika mereka stagnan sekarang. Mereka juga sampai ke posisi di institut penelitian dengan cara yang sangat harmonis dan indah. Ketika Su Xiao dan Huda tiba di sini, staf institut penelitian keluar dengan penuh antusiasme. Staf di institut penelitian terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang senior akan pensiun, sementara yang muda hanyalah beberapa mahasiswa yang baru lulus, dan bahkan beberapa di antaranya belum lulus. Tidak akan banyak dari murid-murid ini yang akan memilih untuk tetap tinggal di sini, yang merupakan kekhawatiran terbesar Geng Yun. Su tertawa bahwa tidak ada masalah dengan langkah mereka untuk membawa orang ke sini. Bagaimanapun, institut kekurangan staf. Jika Su Xiao dan Huda tidak membawa orang ke sini, mereka akan merekrut lagi cepat atau lambat. Sekarang adalah hal yang baik. Geng Yun sendiri membawa mereka ke laboratorium yang telah direnovasi. Saat memasuki laboratorium, sistem di hati Su Xiao tiba-tiba mengeluarkan tugas baru, tugas cabang, semua instrumen di institut akan dipahami dan diperiksa, hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Setelah mendapatkan misi cabang ini, Su Xiao segera meminta untuk mengamati setiap instrumen. Geng Yun tidak akan menolak permintaan Su Xiao. Segera, Su Xiao dan Huda dipimpin oleh Geng Yun dan mereka mengikuti langkah demi langkah. Su Xiao tidak terlalu bersikap sopan kepada Geng Yun. Dia memeriksa setiap instrumen dengan sangat serius. Tidak peduli instrumen mana yang besar atau kecil, Su Xiao juga menggunakannya dengan hati-hati. Huda bertugas menenangkan Geng Yun. Bagaimanapun, gerak-gerik Su Xiao cenderung membuat orang merasa tidak nyaman. Huda berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan Geng Yun, agar Su Xiao memiliki lebih banyak waktu untuk memeriksa. Geng Yun tidak sekikir yang dia bayangkan. Terkadang dia bahkan sangat antusias dan memeriksa instrumen bersama Su Xiao. Sambil memeriksa instrumen-instrumen ini bersama Su Xiao, Geng Yun juga sesekali menanyakan kegunaan instrumen-instrumen tersebut. Geng Yun juga merupakan peneliti Taois yang relatif sukses, tetapi setelah mengambil alih manajemen lembaga penelitian ini, Geng Yun tidak pernah memulai penelitian baru yang sepenuhnya merupakan penelitiannya sendiri. Itu hanya menempelkan namanya pada penelitian orang lain. Terkadang, Geng Yun tidak tahu apa yang sedang dia teliti, tetapi namanya sebenarnya tercantum di dalamnya.
Geng Yun telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk kelancaran operasional dan pengembangan institut. Geng Yun tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk memulai penelitian baru. Namun, Geng Yun sangat menyukai industri ini, ia akan bekerja sangat keras untuk pengembangan institut penelitian. Ketika masih muda, Geng Yun juga seorang pekerja keras. Ia sedikit banyak mengetahui tentang sebagian besar instrumen ini. Hanya saja Geng Yun tidak punya cukup waktu untuk mempelajari dan memahami instrumen-instrumen ini karena adanya pembaruan, penggantian, dan penambahan instrumen-instrumen tersebut selama bertahun-tahun. Ketika Geng Yun melihat pemahaman dan pengamatan serius Su Xiao terhadap instrumen-instrumen tersebut, ia pun ingin tahu lebih banyak. Karena sebagian besar instrumen hanya diketahui namanya oleh Geng Yun, terkadang ia bahkan tidak tahu fungsinya. Pertanyaan Geng Yun juga membuat Su Xiao merasa sangat senang. Geng Yun juga pernah merakit instrumen-instrumen ini ketika masih muda, dan benda-benda ini pada dasarnya tidak terpisahkan dari leluhurnya. Geng Yun mungkin bisa memahami fungsinya setelah Su Xiao menjelaskan sesuatu tentangnya. Dan Geng Yun memiliki pengalaman bertahun-tahun, dapat dianggap sebagai saksi perkembangan instrumen-instrumen ini. Su Xiao juga pergi ke Geng Yun untuk mempelajari perkembangan instrumen-instrumen tersebut. Jadi, satu berbicara, satu mendengarkan dan satu berbicara. Siklus ini membuat Su Xiao dan Geng Yun semakin banyak berbicara dengan gembira. Dan dari waktu ke waktu mereka mendapatkan sudut pandang yang sama dan pemahaman yang berbeda. Tanpa terganggu, Su Xiao dan Geng Yun terus mengamati dan berbicara sepanjang jalan dan benar-benar melupakan tugas mereka hari ini. Ketika Huda melihat Su Xiao dan Geng Yun semakin asyik mengobrol, dia tidak mengganggu mereka, dan dia juga memberi tugas kepada dua orang lainnya. Salah satu dari dua orang yang dibawa masuk kali ini adalah untuk memperbaiki sirkuit. Sifat harimaunya menyuruhnya memperbaiki sirkuit sendiri. Yang lainnya adalah untuk memeriksa instrumen. Huda memintanya untuk merekam percakapan Su Xiaohui dengan Geng Yun, sebagai tambahan untuk eksperimen mereka. Huda keluar dan berbicara dengan orang lain di institut. Karena Su Xiao telah menyerahkan pengelolaan institut kepada Huda, ada alasan untuk itu. Huda sangat mudah diajak bicara oleh orang lain, dan bahkan dapat dikatakan bahwa selama Huda mau, dia dapat berbicara dengan siapapun dengan antusias. Su Xiao juga menghargai kualitas Huda, jadi dia memilih Huda untuk mengelola perpustakaan. Ini tidak hanya dapat membebaskan Su Xiao dari hal-hal rumit ini, tetapi juga memanfaatkan kemampuan Huda secara maksimal. Ketika Su Xiao dan Geng Yun semakin asyik mengobrol, Huda juga memasuki institut penelitian dengan sangat cepat. Selain itu, karena sifat khusus dari lembaga penelitian tersebut, Huda dapat masuk ke lembaga tersebut tanpa kesulitan. Hal ini memungkinkan setiap orang di dalamnya mendapatkan pengakuan. Percakapan antara Su Xiao dan Geng Yun juga semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Ketika Su Xiao dan Geng Yun membicarakan tentang pengembangan fungsional instrumen, mereka juga membahas tentang pentingnya prinsip dan fungsi instrumen tersebut. Seiring perkembangan zaman, fungsi instrumen menjadi semakin beragam. Dan terkadang, sebuah instrumen sederhana bahkan dapat mencakup sebagian besar fungsi, sehingga membuat kehidupan manusia lebih nyaman. Namun seiring dengan itu, efisiensi penggunaan instrumen menjadi sedikit lebih rendah, karena semakin banyak fungsi, juga berarti semakin banyak material yang dibutuhkan. Tetapi untuk menjaga biaya tetap sama, satu-satunya cara adalah mengurangi peran material. Aku tidak tahu harus berkata apa tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia memiliki keuntungan dan kerugian. Melihat akhir cerita, Geng Yun tak kuasa menahan diri untuk mengelus detektor aura di sampingnya dan menghela napas bahwa ribuan tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu, semua biksu tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari praktik mereka akan terhubung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahkan bukan karena susunan boneka. Menurutku, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Su Xiao tidak bisa membantah seruan Geng Yun. Dia mengatakan apa yang dipikirnya. Sebagai seseorang yang lahir di abad ke-21, Su Xiao tumbuh bersama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam benak Su Xiao, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari kehidupan dan keberadaan yang tak terpisahkan. Memikirkan hal ini, Su Xiao tiba-tiba mengerti mengapa sistem tiba-tiba mengeluarkan tugas seperti itu, yang membuat Su Xiao merasa sedikit lebih. Pada saat itu, sistem langsung merilis pengumuman penyelesaian tugas. Pemilik sistem telah menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas cabang telah diselesaikan melebihi target, dan tugas tersebut memberikan hadiah 30 juta poin pengetahuan. Bab 722. Setelah kembali dari institut penelitian, Su Xiao melanjutkan eksperimennya dan berencana untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin. Baru setelah Cheng Liang meninggalkan institut penelitian, Su Xiao mendongak dan melihat tugas yang sedang berlangsung di panelnya. Dia tak kuasa menahan senyum.
Tiger Big kemudian berlari menghampiri Su Xiao dengan tergesa-gesa, menatap Su Xiao dengan marah, dan berkata, dengar apa yang mereka katakan, Cheng Liang sepertinya pergi dengan marah setelah kau pergi. Huda terus melaporkan gosip yang didengarnya kepada Su Xiao. Oh. Ekspresi Su Xiao sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan kepergian Cheng Liang. Kau tidak peduli. Setidaknya Cheng Liang adalah salah satu peneliti top di institut. Tiger Big melihat ekspresi Su Xiao yang begitu tenang, dan dengan sedikit tidak puas berkata, apakah kau yakin Cheng Liang akan pergi? Su Xiao bertanya kepada Tiger Big, meskipun tidak terlalu mempermasalahkannya. Bukankah begitu? Huda bingung dengan kepercayaan diri Su Xiao. Tentu saja dia tidak akan pergi. Su Xiao berkata dengan sedikit misterius. Baiklah. Tiger Big melihat ekspresi Su tersenyum seperti itu, dan dengan enggan menjawab, ia tidak mengerti mengapa Su tersenyum begitu yakin Cheng Liang tidak akan pergi. Semakin Tiger memikirkannya, semakin sulit baginya untuk memahaminya. Ia tak kuasa menatap Su Xiao dengan aneh, tetapi Su Xiao tidak memperhatikan ekspresi aneh Tiger. San Rungang, di sisi lain, tidak begitu mengerti kata-kata Su Xiao, tetapi ia sangat rasional dan tidak ikut campur dalam dialog mereka. Su Xiao sangat sopan dan ramah kepada Huda, tetapi bukan berarti Su Xiao bersikap sama kepada orang lain. Kesadaran diri ini, San Rungang sangat jelas. Setelah suasana di kantor menjadi suram untuk beberapa saat, Tiger merasa sedikit tidak nyaman, jadi ia harus bertanya. Bos Su Xiao, ada apa Anda memanggil saya? Su Xiao melirik Huda, yang sedikit gelisah. Ia tersenyum sedikit. Kemudian ia berbicara tentang kesepakatan yang telah ia capai dengan grup Wanbo hari ini. Dengan kata lain, semua dana penelitian lembaga penelitian berada di bawah tanggung jawab grup Wanbo, yang bukan jumlah uang yang sedikit. Setelah mendengarkan cerita Su Xiao, Huda mengulangi beberapa hal yang sulit dipercaya. Anda tahu, meskipun lembaga penelitian adalah tempat dengan pengeluaran yang sangat besar, juga sangat sulit dipercaya bahwa ada begitu banyak dana penelitian setiap tahunnya. Tiba-tiba, Huda menatap Su Xiao dengan kagum. Huda tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan berkata, sepertinya Tan Yanling masih sangat menghargaimu. Huda teringat tatapan aneh Tan Yanling setiap kali dia berbicara tentang Su Xiao, dia merasa pasti ada sesuatu yang tak terlukiskan antara Su Xiao dan Tan Yanling. Dia menghargai masa depan institut. Su Xiaoyi melihat ekspresi wajah Tiger Big, tahu bahwa Tiger Big sedang memikirkan tempat lain, nadanya sangat tidak senang. Kemudian, Su Xiao juga melirik San Rungang, yang menunduk melihat surat kerjasama. Dia mendapati bahwa tidak ada yang abnormal tentangnya, dan dia sedikit lega. Ketika San Rungang mengatakan itu di Huda, dia berharap dia tidak ada di sini. Meskipun dia juga penasaran dengan gosip Su Xiao, dia tidak ingin tahu tentang hal-hal ini. Siapa tahu Su Xiao akan marah padanya. Baiklah, itu saja. Kau lihat dua proyek yang kau tangani. Tiger Big melihat Su tersenyum tidak senang, lalu dengan santai mengulanginya. Su menatap Tiger dengan senyum dan merasa sangat tidak berdaya terhadap bajingannya. Setelah melihat San Rungang meletakkan surat kerjasama, dia mengubah topik pembicaraan. Lihat surat kerjasama itu. Itulah yang bisa didapatkan institut penelitian kita setelah produk jadi dipelajari. Bagaimana dengan obat genetika? Tiger mengambil rencana itu dan bertanya sambil lalu. Dia dan Su Xiao memiliki ide yang sama. Untuk produk penelitian dan pengembangan institut, itu hanya kebetulan. Fokus institut masih pada penelitian dan pengembangan reagen genetik. Artinya, Su Xiao tiba-tiba tertarik pada penelitian, jika tidak, Huda tidak akan memperhatikan aspek ini sama sekali. Kita harus menunggu sampai kita menyelesaikan produk jadi yang spesifik, dan kita sedang membahas pembagian spesifiknya. Su Xiao berbicara tentang kesepakatan dengan grup Wanbo. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang. Sepertinya mereka tidak percaya pada kemampuan kita. Awalnya, Su Xiao berpikir seperti itu, tetapi kemudian, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, kemampuannya sangat jelas, dan dia juga sangat mementingkan produk masa depan. Mereka tidak yakin. Lagi pula, menurut mereka, efektivitas pengobatan genetika telah mencapai puncaknya. Nada bicara Su Xiao sangat datar, seolah tidak peduli dengan rasa jijik satu sama lain. Namun, Huda sudah lama mengenal Su Xiao. Tentu saja, dia lebih mengenal Su Xiao. Menurutnya, Su Xiao tidak mengakui kekalahan, tetapi memiliki kepercayaan diri dan keyakinan mutlak pada masa depan. Tiger mengeluarkan seruan kecil, sambil fokus pada surat kerjasama yang ada di tangannya. Untuk penelitian, dia seharusnya tidak terlalu banyak berpartisipasi. Bagaimanapun, Su Xiao sangat yakin. Tiger, atau dia, melakukan urusannya sendiri.
Surat kerjasama di tangan Tiger hanyalah niat awal, dan hal-hal spesifik perlu dikoordinasikan antara Tiger dan kelompok Wanbo. Tiger melihat surat kerjasama itu dan menemukan bahwa tidak ada masalah besar, tetapi beberapa detail kecil masih perlu dikoordinasikan kembali. Jadi dia menatap Su dengan puas dan tertawa. Tidak apa-apa, tetapi ada beberapa masalah kecil yang perlu diselesaikan. Masalah-masalah itu diserahkan kepada Anda dan San Rumang untuk didiskusikan dengan kelompok Wanbo. Sue mengangguk sambil tersenyum dan berkata, dia hanya perlu memahami arah umum. Adapun masalah-masalah kecil lainnya, itu adalah masalah besar. Baiklah. Tiger menjawab dengan sangat lugas. Kemudian, Huda berbalik dan San Rumang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita memiliki kerjasama yang baik. Baiklah, kakak Tiger. Ketika San Rumang berbicara kepada Huda, dia mengangguk dengan tulus. Dia pikir Su Xiao tidak ingin berpartisipasi dalam hal ini. Tanpa diduga, Su Xiao sangat murah hati membiarkan dirinya berkoordinasi. Setelah percakapan singkat dengan San Rumang, Huda tiba-tiba berbalik dan menatap Su Xiao lalu bertanya, Bos Su Xiao, bagaimana kita harus mengalokasikan dana untuk lembaga penelitian? Mendengar pertanyaan Huda, yang paling bersemangat adalah San Rumang, karena alokasi dana sangat penting baginya. Jadi dia menajamkan telinganya dan mendengarkan diskusi antara Huda dan Su Xiao. Su Xiao mendengar pertanyaan Huda, mengangkat kepalanya, sedikit mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana menurutmu? Melihat Su Xiao begitu terpuruk dalam masalah ini, Huda merasa sedikit tidak berdaya, tetapi tetap merenung. Ketika dia memilih untuk melakukan ini, dia seharusnya sudah memperkirakannya. Setelah melihat Su Xiao, dia menyerahkan masalah itu kepadanya. Atas kepercayaan Su Xiao, Huda merasa sedikit bersyukur dan tidak berdaya. Huda dengan cermat mempertimbangkannya, dan setelah penelitian akhir, jumlah spesifik yang akan diterima lembaga penelitian. Huda tidak berniat mengubah jumlah yang telah disepakati antara Su Xiao dan grup Wanbo, dan Huda merasa tidak memiliki pengaruh terhadap Su Xiao dan tidak dapat menambahkan bagian apapun. Oleh karena itu, Huda bermaksud untuk melakukan pembagian khusus dengan jumlah tersebut. Dalam pertimbangan Huda, Su Xiao tidak mempedulikan perubahan tersebut dan tetap melanjutkan untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Dan mata San Rumang berbinar, menatap ke arah pikiran Tiger. Ketika Huda tersadar, dia melihat ketidakpedulian Su Xiao, yang membuatnya merasa sedikit sedih. Namun, ketika dia melihat mata San Rumang yang bersemangat, Huda merasa ada seseorang yang peduli padanya. Jadi, Tiger menatap San Rumang, sedikit bercanda dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah merusak reputasimu. Tentu saja, aku percaya pada kakak Tiger. Kakak Tiger sangat bijaksana dan kuat sehingga akan benar-benar adil. San Rumang melihat Tiger menerima ejekannya, sangat senang menerimanya, dan kemudian, dia sangat senang menerima sanjungan dari Tiger. Hu menatap San Rumang, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata kepada Su Xiao dan San Rumang. Untuk penelitian dan pengembangan obat genetik ini, institut kita akhirnya bisa mendapatkan 70% dari pangsa penjualan dan 1,2 miliar dari biaya transfer paten. Benar begitu. Tiger pertama-tama menyebutkan kesepakatan yang dicapai antara Su Xiao dan grup Wanbo. Ya. Ketika Su Xiao mendengar Huda berbicara, dia menghentikan tindakannya dan melihat cerita Huda. Ketika Huda bertanya, dia mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Selain itu, Tuan Su Xiao, Anda telah menambahkan peraturan, yaitu, jika khasiat akhir dan Yao melebihi apa yang dikatakan dalam rencana saat ini, maka grup Wanbo bersedia meningkatkan sejumlah biaya pengalihan paten sesuai dengan khasiat spesifik obat tersebut, dan jumlah maksimumnya tidak lebih dari 1 miliar pena huaxia. Ya. Sue tersenyum dan mengangguk yakin. Artinya, pada akhirnya, institut mendapatkan 70% dari pangsa penjualan dan biaya pengalihan paten sebesar 1,2 miliar hingga 2,2 miliar. Tiger Big setelah melihat Su Xiao dan San Rumang mengangguk setuju, melanjutkan perkataannya. Karena kita belum yakin dengan jumlah spesifiknya, yang saya rencanakan adalah mengalokasikan semua dana, termasuk Chengdu, secara proporsional. Bagaimana menurut Anda? Tiger menjelaskan cara pembagiannya, lalu melihat reaksi Su Xiao dan San Rumang. Sebenarnya, sebagian besar uang terakhir dibagikan oleh mereka bertiga, jadi Tiger hanya berkonsultasi dengan mereka. Berapa rasio pembagian kalian? Tanya Sue sambil tersenyum. Persis seperti yang Sue tanyakan sambil tersenyum. Bab 723. San Rumang juga sangat fokus memperhatikan Tiger Big. Tiger Big tersenyum saat berbicara, mengangguk, dan menyampaikan rencananya. Hak paten obat gen ini milik bos, jadi bos Su Xiao seharusnya yang paling bertanggung jawab, kan? Meskipun Tiger Big bertanya kepada mereka berdua, perhatiannya tertuju pada San Rumang. Tentu saja.
San Rungang juga tahu bahwa Huda mengingatkannya, dan dia segera mengiyakan. Dia tidak ingin memimpin. Dia hanya ingin mencicipi sisa daging setelah Su Xiao selesai makan daging. Sebagai orang kedua yang bertanggung jawab atas proyek ini, San Rungang seharusnya yang kedua. Mendengar kata-kata Tiger Big, San Rungang langsung merasa sedikit panas di hatinya. Bisakah dia juga mencicipi rasa daging? Tiger Big melihat Su Xiao tidak bisa berkata apa-apa, lalu melanjutkan perkataannya. Rencana saya adalah bahwa bagian dari lembaga penelitian akan dibagi 50% untuk Su Xiao dan 40% untuk lembaga penelitian, sementara San Rungang, jika memungkinkan, hanya akan menyumbang 10%, dan biaya pengalihan paten juga akan dibagi 40% untuk Su Xiao dan 40% untuk lembaga penelitian, dan dua bagian lainnya akan digunakan sebagai bonus. Anggota proyek ini akan menerima bonus tersebut. Pembagian spesifiknya berdasarkan kontribusi Anda. Setelah Tiger mengatakan itu, sebelum Su Xiao bereaksi, San Rungang merasa panas. Dia pikir Tiger hanya akan membagi biaya pengalihan paten dengan mereka, tetapi yang tidak dia duga adalah Tiger bersedia membaginya dengan dirinya sendiri. Anda tahu, modal tidak terlalu penting, yang terpenting adalah pembagiannya. Jika dia bisa membagi bagian itu, dia bersedia meskipun tidak ada orang dari pihaknya sendiri yang mendapat bagian dari biaya pengalihan paten. Bagaimana menurutmu? Su Xiao tidak langsung menjawab pembagian baik atau buruk dari Huda, tetapi meminta pendapat San Rungang. Tentu saja saya tidak keberatan. Suara San Rungang bergetar karena kegembiraan. Untuk tugas ini, dia tidak keberatan. Begitulah pembagiannya. Su Xiao tidak mempermasalahkan rencana pembagian tersebut, jadi dia langsung memutuskan. Baiklah, aku akan pergi dan menyiapkan perjanjiannya. Tiger Big melihat Su tersenyum dan tidak keberatan, berkata dengan sangat lugas. Kemudian, Huda menoleh ke San Rungang dan berkata, San Rungang, kamu adalah orang kedua yang bertanggung jawab, jadi kamu bisa mendapatkan bagian. Tetapi jika kamu tidak memenuhi tanggung jawabmu, atau kamu bukan lagi orang kedua yang bertanggung jawab pada hari itu, maka pembagiannya akan berubah sesuai dengan itu. Ekspresi Tiger Big sangat baik dan San Rungang berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata Huda, San Rungang juga waspada, melihat Huda mengingatkannya bahwa ia harus melihat posisinya dengan jelas dan menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu saja, bos, kakak harimau, saya akan melakukan yang terbaik. San Rungang berkata dengan sungguh-sungguh setelah memahami arti kata, kakak harimau. Bagus. Kami masih optimis padamu. Huda menepuk bahu San Rungang dan berbalik untuk pergi. Setelah Huda pergi, San Rungang langsung merasa lega. Ternyata Huda tadi terlihat sedikit menakutkan. Setelah melihat penampilan San Rungang, Su Xiao menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, kakak harimau juga merupakan pengingat bagimu. Selama kamu menyelesaikan pekerjaanmu dengan serius, kamu akan selalu menjadi orang yang bertanggung jawab atas rencana ini. Saat Su Xiao menghibur San Rungang, dia juga sangat senang dengan kebaikan Huda. Huda membiarkan dirinya menjadi orang baik. Meskipun Su Xiao tidak berpikir itu perlu, Su Xiao senang dengan kebaikan Huda. Baiklah, aku tahu. San Rungang mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, San Rungang ragu-ragu dan berkata kepada Su Xiao. Bos, saya rasa saya tidak akan ikut serta dalam pemilihan ini. Kenapa? Bukan untuk langsung memulai proyek baru. Setelah kamu menyelesaikan proyek ini, kamu bisa memulai proyekmu. Su tersenyum, sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa San Rungang tiba-tiba memilih untuk tidak terlibat dalam penelitian ilmiah. Bos, saya rasa saya mungkin tidak cocok untuk penelitian ilmiah. Setelah mendengar saran Su Xiao, San Rungang sangat senang. Namun, dia sangat menyadari kemampuannya. Dia bukan bahan untuk penelitian ilmiah, dan bahkan rencana ini pun tidak bisa dianggap sebagai karyanya sendiri. Tanpa bantuan teman-temannya, dia tidak akan bisa menulis rencana sesempurna ini. Karena itu, San Rungang juga ingin menyerah. Setelah mendengar kata-kata San Rungang, Su Xiao tidak tahu apakah dia harus terus membujuknya. Dia masih melihat kemampuan San Rungang di matanya. Dia benar-benar tidak cocok untuk penelitian ilmiah. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Tanya Su sambil tersenyum lebar. Saya akan terus menjadi teknisi. Meskipun aku tidak punya bakat, aku familiar dengan bidang ini. San Rungang berpura-pura tidak peduli. Tapi siapa yang ingin menjadi teknisi tak dikenal seumur hidupnya? Siapa yang tidak ingin mempelajari proyeknya sendiri suatu hari nanti? Namun San Rungang juga tahu bahwa dia tidak cocok menjadi peneliti yang mendominasi situasi secara keseluruhan. Akan tetapi, sebagai orang yang bertanggung jawab, dia merasa kompeten seperti harimau. Tapi lembaga penelitian ini sudah memiliki harimau besar, dia juga tahu bahwa dia tidak mungkin menggantikan harimau besar. Tunggu sampai proyeknya selesai.
Su Xiao tidak langsung memutuskan rencana masa depan San Rungang. Sebaliknya, dia memiliki ide baru dalam pikirannya. Mengenai penelitian, Su Xiao tidak hanya memiliki ide tentang pengobatan genetika, tetapi sebelumnya ia tidak memiliki cukup waktu dan energi, dan ia juga tidak memiliki cukup orang. Oleh karena itu, Su Xiao harus mengesampingkan semuanya. Sekarang, Huda membantunya mengelola institut, dan Luo Chao membantunya mengelola sekolah. Kedua proyek ini di tangannya sendiri juga dapat diserahkan kepada orang-orang berikutnya. Ia hanya perlu memahami arah penelitian umum. Apakah mungkin baginya untuk memulai proyek baru setelah selesainya agen genetika? Su Xiao berpikir bahwa itu sangat memungkinkan. Hanya saja ini perlu diverifikasi oleh Su Xiao sendiri. Ketika Huda masuk dengan perjanjian yang baru dicetak, ia merasakan suasana suram di ruangan itu. Tiger Big merasa sedikit penasaran, tetapi ia tidak langsung bertanya, melainkan menatap Su sambil tersenyum. Berikan rencana ini kepada Su Xiao. Setelah menandatangani, Su Xiao memberikan rencana itu kepada San Rungang. Kemudian, San Rungang pergi dengan perjanjian baru itu. Tiger Big setelah melihat San Rungang pergi, kemudian dengan sedikit cemas bertanya. Su Xiao, apa yang terjadi antara kau dan San Rungang? Bukan apa-apa, tapi dia tidak mau berpartisipasi dalam seleksi penelitian. Su Xiao berkata dengan sedikit seruan. Kenapa? Aku ingat dia sepertinya yang paling aktif. Su Xiao agak bingung dengan pertanyaan itu, apa yang terjadi sehingga San Rungang tiba-tiba mengubah pilihannya. Dia bilang dia tidak cocok. Su Xiao berkata singkat. Tidak cocok. Huda berkata dalam hati bahwa kata-kata San Rungang membuatnya teringat pada dirinya sendiri. Awalnya, dia juga berpikir bahwa dia tidak cocok menjadi biksu, jadi dia memilih untuk beralih ke manajemen. Melihat ini, San Rungang dan dia berada dalam masalah yang sama. Belum lagi kita telah mencapai kesepakatan baru dengan grup Wanbo, yaitu, kita tidak perlu lagi bertanggung jawab atas aplikasi klinis obat gen. Su Xiao segera menepisnya. Menurutnya, San Rungang tidak lebih dari bawahan yang lebih efektif. Selain itu, jika San Rungang tidak memilih untuk melakukan penelitian, dia dapat menghabiskan lebih sedikit energi untuk mengatur ulang asisten. Dua masalah selanjutnya. Tiger Big melihat Su Xiao membicarakan bisnis, dan langsung melanjutkan pembicaraan dengan Su Xiao. Mereka sangat memahami bahwa hal itu akan dikesampingkan. Ya, 3 atau 4. Kalian akan segera pergi. Aku akan memberi mereka aplikasi klinis Gen 2. Su Xiao melanjutkan. Apakah mereka mau? Lagi pula, masalah klinis yang paling merepotkan adalah 2 fase berikutnya. Tiger Big agak tidak mengerti cara bertanya, tidak tahu persis bagaimana Su Xiao membujuk mereka, tetapi mereka tetap memilih untuk menerimanya. Mereka juga tidak keberatan, kata Su Xiao dengan sedikit bingung. Su Xiao tiba-tiba teringat, sepertinya mereka cukup bersedia menerima proposal tersebut. Saat mengatakan itu, dia tidak mengajukan keberatan apapun, dan dalam negosiasi selanjutnya, dia sesekali memberikan beberapa konsesi. Hal ini membuat Xiao Zhan merasa sedikit aneh ketika memikirkannya. Baiklah, ketika aku pergi membahas kontrak dengan mereka besok, aku akan membawa informasi tentang obat gen nomor 2. Tiger Big melihat Su Xiao tidak begitu mengerti, dan juga tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, dia akan pergi ke grup Wanbo besok. Saat itu, dia akan melihat dengan saksama apa pendapat mereka tentang proposal ini. Ya, saat itu, Anda akan melihat distribusi gen 2, jawab Su Xiao dengan santai. Selama negosiasi dengan mereka, Su Xiao juga mengajukan proposal tentang pembagian obat genetik nomor 2. Mereka bersedia mematuhi perjanjian awal, tetapi mereka tidak melihat semua detailnya, jadi wajar jika mereka tidak tersenyum seperti itu kepada Su. Nah, sesuai dengan perjanjian awal, Tiger bertanya. Ya, menurut kesepakatan itu, tidak perlu banyak perubahan. Su tersenyum dan tidak peduli untuk berkomentar. Kemudian, Su Xiao dan Huda memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan institut. Saya berencana untuk menyerahkan pengelolaan institut penelitian kepada Xiao Liu, yang sangat ahli di bidangnya, dan saya cukup lega. Ya, itulah yang dilakukan Xiao Liu. Su Xiao tidak keberatan. Tidak ada yang salah dengan laboratorium, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Bab 724. San Rungang dan Xiao yang akan membantumu dengan 2 rencana ini di institut, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ada Luo Chao yang bertanggung jawab atas kampus tersebut. Kamu hanya perlu mengurusnya. Seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Jenderal Harimau Su Xiao mengatakan sesuatu tentang pekerjaannya. Ya, sepertinya tidak ada masalah. Su Xiao mendengar kata-kata Huda dan mengangguk yakin. Namun, grup Wanbo dan kampus membutuhkan koordinasi darimu. Jenderal Harimau juga memiliki beberapa kekhawatiran.
Bagaimanapun, dia tidak bisa masuk ke sana, jadi Su Xiao adalah satu-satunya yang berkoordinasi. Mari kita selesaikan dulu. Lagi pula, kamu hanya pergi selama sebulan, dan kamu tidak kembali. Tidak akan ada masalah untuk sementara waktu. Su Xiao sedikit mengerutkan kening dan meletakkannya. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Lalu ada surat undanganmu. Saat Tiger mengatakan ini, dia sedikit bercanda. Melihat Su Xiao mendengar kerutan kening ini, Tiger semakin senang. Kau pilih yang itu. Su Xiao mengangkat alisnya dengan tidak senang menatap Tiger. Bagi Tiger, ini sangat tidak menyenangkan. Uhuk, ambil saja, 3. Tiger melihat Su tersenyum setelah ketidaksenangannya, buru-buru berkata. 3. Su Xiao berpikir bahwa ini hampir akhir tahun, dan dia harus mengikuti 3 kompetisi lagi. Ya, ada 3. Yaitu Organisasi Biarawan Dunia, Persatuan Biarawan Tiongkok, dan Asosiasi Biarawan Tiongkok. Kau harus pergi ke ketiganya. Tiger Big akan memilih dari mereka sendiri untuk menuntut satu persatu, jelas Huda sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Huda, Su Xiao bermaksud untuk langsung menolak, tetapi sebelum Su Xiao dapat berbicara, sistem berdering lagi, misi cabang, hadiri setidaknya 3 pihak, hadiah tugas, 30 juta poin pengetahuan. Tugas mendadak itu membuat Su Xiao enggan menerimanya. Di mana diadakan? Tanya Sue sambil tersenyum. Organisasi Biarawan Dunia berada di Los Angeles, Amerika Serikat, dan 2 lainnya berada di Anjing. Saya secara khusus memilihnya untukmu. Selain itu, ketiga undangan ini mengundangmu untuk berbicara, bukan hanya untuk berpartisipasi. Petik 2. Untuk kata-kata besar seperti harimau, Su Xiao lebih kesulitan, tetapi untuk hal-hal ini, Su Xiao juga tidak tahu bagaimana menolak. Ia terpaksa menjawab dengan pasrah. Baiklah, tolong tunjukkan bagian itu padaku. Su Xiao berpikir, sepertinya ia akan sangat sibuk kali ini. Melihat wajah sedih Su Xiao, Huda merasakan ledakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Ia ingin melewati siksaan belajar, Su Xiao tidak bisa menghindari kesedihan yang manis ini. Kemudian, Huda menjelaskan hal ini kepada Su Xiao satu persatu dan kemudian kembali ke kantornya. Ia juga perlu menyelesaikan pekerjaannya sendiri, selain itu, Huda harus menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik sebelum ia pergi. Jika tidak, orang-orang yang menerimanya tidak akan tahu apakah mereka mampu melakukannya dengan baik. Su Xiao dengan pasrah menatap 3 surat undangan yang baru saja diterimanya. Aliansi Biksu Tiongkok mengundangnya untuk menjelaskan beberapa hal tentang praktik dan pengobatan, tetapi Aliansi Biksu Tiongkok malah meminta Su Xiao untuk menjelaskan pengalaman praktik dan suasana hatinya, dan mereka tidak tahu apa yang dipikirkan. Kau benar-benar memutuskan untuk meninggalkan institut itu. Sebuah suara tua yang penuh penghinaan terdengar di kompartemen yang sunyi. Su Guanlong, aku benar-benar tidak punya cara untuk bekerja dimanapun. Tahukah kau betapa menjijikkannya Su Xiao? Dia benar-benar tidak manusiawi. Cheng Liang menggunakan kata-kata paling kejam untuk menggambarkan Su Xiao. Benarkah? Su Guanlong masih begitu santai, seolah-olah orang yang dikatakannya bukanlah orang biasa. Setelah mendengar kata-katanya, Cheng Liang tampaknya sangat bersemangat. Dia terus melontarkan kata-kata tajam dan mengatakan Su Xiao bukan apa-apa. Tentu saja, kau tidak tahu, Su Xiao adalah orang yang bersalah, melanggar hukum. Baiklah. Cheng Liang mengatakan itu di akhir, Su Guanlong harus menyela kata-kata tak berdasarnya. Kemudian, Su Guanlong sedikit memperlambat ucapannya dan berkata, tentu saja aku tahu orang seperti apa Su Xiao itu. Kau tidak perlu menjelaskannya lagi padaku. Ya, Su Xiao memang menjijikkan. Setelah mendengar kata-kata Su Guanlong, Cheng Liang langsung menjawab. Melihat Cheng Liang sepertinya terus menceritakan kejahatan Su Xiao, Su Guanlong harus bertanya. Bagaimana dengan apa yang ku minta kau lakukan? Setelah mendengar kata-kata Su Guanlong, Cheng Liang langsung merasa malu. Kemudian melihat wajah tersenyum Su Guanlong, dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata dengan sedikit malu. Aku punya formula khusus obat gen. Bukan itu yang ku minta. Su Guanlong segera menyela kata-kata Cheng Liang, saling menatap dingin. Hanya itu yang ku miliki. Cheng Liang seperti sudah mengambil keputusan, menyerahkan resep di tangannya. Su Guanlong melirik kertas itu dengan santai, lalu menatap Cheng Liang dengan sedikit sinis dan bertanya. Bukankah kau sudah mendapatkan rencana penelitian obat gen nomor 2? Ketika Cheng Liang mendengar kata-kata Su Guanlong, hatinya langsung tegang. Ia segera menjelaskan kepada pihak lain, karena itu, Su Xiao mengubah rencana penelitian. Dan sekarang dia sibuk dengan penelitian lain, dan dia sama sekali tidak fokus pada penelitian obat gen nomor 2. Belum dimulai, atau kau tidak tahu? Su Guanlong tidak mendengarkan alasan Cheng Liang dan langsung bertanya. Penelitiannya belum dimulai. Cheng Liang berkata langsung.
Oh, lalu kenapa kau pergi? Su Guanlong tanpa sengaja menatap Cheng Liang. Setelah melihat tatapan acuh tak acuh Su Guanlong, Cheng Liang menelan ludah dengan gugup, dan melanjutkan penjelasannya kepada Su Guanlong. Su Guanlong, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan rencana, dan setelah kejadian hari ini, Su Xiao pasti tidak akan mempekerjakanku. Lagi, dia belum memecatmu. Su Guanlong berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli. Kemudian, dia saling pandang dan melanjutkan. Jangan lupakan apa yang telah kau lakukan. Su Guanlong menatap Cheng Liang dengan sangat gembira, dan tiba-tiba wajahnya menjadi sangat pucat. Su Guanlong, aku. Ketika Cheng Liang hendak menjelaskan, Su Guanlong berbicara lagi. Kemudian, dia memberikan permen lagi kepada Cheng Liang. Jangan khawatir, selama kau patuh menyelesaikan tugas, ketika waktunya tiba, aku akan mengirimmu ke Amerika Serikat. Saat itu, kau bisa bebas belajar apapun yang ingin kau pelajari. Su Guanlong menggoda. Tetapi bujukan Su Guanlong ini juga tidak bisa ditolak oleh Cheng Liang. Cheng Liang menelan ludahnya dan meyakinkan Su Guanlong, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas ini, hanya saja. Cheng Liang tampak sangat gugup menatap Su Guanlong. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Su Guanlong juga berjanji akan datang. Bagus. Cheng Liang tampaknya sangat termotivasi, lalu pergi. Su Guanlong menatap kepergian Cheng Liang dengan ragu, berpikir dalam hatinya. Entah apakah orang bodoh ini bisa mendapatkan rencana penelitian Su Xiao. Bahkan jika tidak bisa, dia masih punya cara lain untuk menghadapi Su Xiao. Su Guanlong melihat resep di tangannya dan memiliki rencana baru dalam pikirannya. Bahkan jika Su Xiao mengajukan paten untuk itu, lalu kenapa? Orang-orang itu tidak peduli. Cheng Liang berjalan sampai ke pintu institut penelitian. Dia memandang institut yang sudah terkenal sejak lama itu, dan hatinya terus menyemangati dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan kembali ke institut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, para staf di lembaga penelitian merasa sedikit aneh ketika melihat Cheng Liang masuk dengan begitu santai. Apakah Cheng Liang datang untuk mengundurkan diri atau kembali bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Cheng Liang berjalan seolah tidak melihat tatapan orang-orang itu, langsung menuju Su Xiao di depannya. Maaf, bos. Seharusnya saya tidak marah kepada Anda tadi. Sikap Cheng Liang sangat rendah. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini melihat leluconnya sendiri. Namun, Su Xiao hanya menanggapi permintaan maafnya dengan santai. Selama kamu lebih berhati-hati di masa depan, saya harap itu tidak akan terjadi lagi. Tentu saja tidak. Cheng Liang merasa kesal dengan sikap meremehkan Su Xiao, tetapi dia tetap berusaha menahan amarahnya dan berkata kepada Su Xiao dengan suara sangat pelan. Lalu bagaimana mungkin Su Xiao tidak mengerti ide Cheng Liang? Tapi Su Xiao sekarang tidak punya waktu untuk mencari tahu ide-ide Cheng Liang yang berantakan, jadi dia dengan santai menyuruh Cheng Liang pergi. Setelah Cheng Liang pergi, Su Xiao merenung sejenak. Memikirkan berita yang disampaikan Tian Yurong kepadanya dan hubungan antara Cheng Liang dan Su Guanlong, dia harus memikirkan apa tujuan Cheng Liang datang ke sini. Namun, kurasa Cheng Liang seharusnya menyerahkan formula obat gen itu. Sambil berpikir begitu, Su Xiao tersenyum tipis, menimbulkan senyum yang tidak jelas maknanya. Pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba mendengar suara penyelesaian tugas di dalam hatinya. Su Xiao tahu bahwa Su Guanlong pasti telah bereksperimen dengan formula obat gen yang baru saja didapatnya, tetapi dia tidak tahu apa hasilnya dan tidak dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sungguh disayangkan. Su Xiao sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan senyum yang tidak dapat dijelaskan. Entahlah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Su Xiao bermaksud menghentikan pekerjaannya sebelum pergi ke tiga pihak. Dia tidak ingin terus menumpuk semua pekerjaannya. Memikirkan hal ini, Su Xiao berpikir apakah akan melatih beberapa asisten yang efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh sistem. Ini benar-benar tugas yang sistematis. Anehnya, Su Xiao sama sekali tidak dapat menemukan aturannya. Bab 725. 2 hari sebelum Su Xiao pergi ke pesta tiga praktisi, Huda datang membawa daftar pertemuan dan meminta pendapat Su Xiao. Su Xiao mengambil daftar pertemuan dan memeriksanya dengan saksama. Bagaimana perkembangannya? Melihat Su Xiao mengangkat kepalanya, Huda segera bertanya. Untuk tamu, kita bisa mengundang Mo Tian dan Du Ziyue. Sedangkan untuk orang-orang yang ingin saya undang, akan saya buatkan daftarnya nanti. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao berkata kepada Huda. Aku akan menunggu kabarmu, kata Tiger. Bagus. Su Xiao kembali ke kantor setelah makan malam dan melihat tumpukan informasi di meja. Ia tak kuasa menahan tangis, kenapa aku harus begitu sibuk dengan begitu banyak hal. Bos, apakah Anda sedang senggang sekarang? Zheng Ruyun mengetuk pintu,
suaranya terdengar bertanya dengan santai, tetapi wajah Zheng Ruyun sedikit malu. Baiklah, Zheng Ruyun, ada apa? Su Xiao membuka pintu dan berkata dengan santai. Bos, hasil inspeksi akhir sudah keluar, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda. Zheng Ruyun berkata, matanya sedikit cemas. Tunjukkan padaku. Su Xiao mengambil berkas informasi di tangan Zheng Ruyun, lalu buru-buru berkata. Kemudian, Su Xiao duduk dan membuka berkas informasi untuk melihatnya, tetapi ia tidak memperhatikan Zheng Ruyun. Bagaimana perkembangannya? Zheng Ruyun melihat ekspresi Su Xiao dan bertanya, apakah kali ini situasinya sangat merepotkan? Zheng Ruyun merasa sedikit panik. Su Xiao mengangkat kepalanya dan menatap Zheng Ruyun. Dengan sungguh-sungguh, ia berkata, Zheng Ruyun, kita harus melanjutkan sekarang. Ada apa? Zheng Ruyun bertanya dengan cemas, ketenangan bertahun-tahun telah hilang. Situasinya sangat kritis sekarang, Su Xiao mengumumkan dengan sedih kepada Zheng Ruyun. Apa? Zheng Ruyun yang tadinya berdiri tegak, melirik Su Xiao sambil tersenyum, memanggil. Beritanya, aku juga merasa sangat sedih. Su Xiao tidak tahan untuk menatapnya langsung. Ia tahu bahwa kali ini adalah hal yang sangat kejam bagi Zheng Ruyun yang telah mengabdikan seluruh kariernya untuk itu. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghentikannya? Zheng Ruyun menenangkan diri dan berkata. Mendengar kata-kata Zheng Ruyun, Su Xiao sedikit mengerutkan kening. Ia tidak bermaksud menerimanya dalam hatinya, tetapi sistem di dalam hatinya tiba-tiba mengeluarkan tugas kepada Su Xiao. Tugas cabang, bantu Zheng Ruyun menyelesaikan krisis saat ini, hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Melihat tugas ini, Su Xiao, meskipun beberapa giginya bergemeletuk, harus menyelesaikan tugas itu. Bahkan dalam pikirannya, dia tak henti-hentinya mengeluh bahwa sistemnya hanya membantu orang lain dan malah mendatangkan berbagai macam masalah pada dirinya sendiri. Ketika pikiran itu muncul di hati Su Xiao, sebuah kalimat tiba-tiba muncul di panel di depannya, siapa yang membiarkanmu tinggal di kampus sepanjang waktu? Selain hal-hal ini, kamu tidak memicu tugas lain. Ini membuat Su Xiao berpikir apakah akan keluar untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Lagi pula, dia telah tinggal di kampus. Tugas-tugas ini juga membuat Su Xiao merasa merepotkan. Jika kamu mau, aku bisa memilih untuk turun tangan dan mungkin menyelesaikan masalah ini. Su Xiao akan menyampaikan rencananya, menatap Zheng Ruyun, kali ini hanya membiarkan Zheng Ruyun mengambil keputusan sendiri, yang membuat Su Xiao merasa sedikit tidak berdaya. Karena dia telah memilih untuk menerima tugas itu, Su Xiao tidak akan mengubah pikirannya tidak peduli apakah Zheng Ruyun setuju atau tidak. Zheng Ruyun memikirkannya dan menatap Su Xiao dengan ragu-ragu. Akhirnya, dia menggigit giginya dan berkata kepada Su Xiao, Bos, mulai besok, apakah itu baik-baik saja? Baik. Yang bisa dikatakan Su Xiao hanyalah kata itu. Bisakah kau melakukannya? Bos, sekarang aku harus percaya padamu. Zheng Ruyun berkata, seluruh dirinya memiliki semacam kerentanan yang tak terungkapkan, dan kemudian, seolah-olah meraih secercah harapan terakhir, dengan cemas menatap ekspresi Su Xiao, seolah-olah hanya Su Xiao yang bisa memberinya harapan. Tentu saja, aku akan melakukannya. Tetapi Zheng Ruyun, aku harus menjelaskan kepadamu bahwa jika aku melakukannya sendiri, tingkat keberhasilannya kurang dari 50%. Su Xiao menatap Zheng Ruyun dan berkata bahwa dia tahu itu adalah hal yang sangat kejam bagi Zheng Ruyun, tetapi ini adalah kenyataan, dan dia harus mengakuinya. Kurang dari 50%. Zheng Ruyun menatap Su Xiao dengan tidak percaya dan bertanya. Ya. Su tersenyum seolah sangat acuh tak acuh, memberi Zheng Ruyun pukulan terakhir. Tetapi kali ini, Zheng Ruyun bereaksi cepat. Dengan gigih dan tegas menatap Su Xiao, berkata, Bos, aku percaya padamu, aku percaya kau bisa menyelesaikannya dengan sempurna, serahkan padaku. Su Xiao menatap penampilan Zheng Ruyun. Dia ingin mengatakan bahwa aku bisa melakukannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu. Di satu sisi, itu adalah kode etik kerjanya. Di sisi lain, dan yang terpenting, Su Xiao sendiri tidak cukup percaya diri. Dia berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan masalah Zheng Ruyun, dan dia tidak akan menyakiti gagasan Zheng Ruyun. Su Xiao hanya menatap Zheng Ruyun dengan penyesalan. Suaranya sedikit muram, tetapi dia berkata dengan penuh percaya diri, Zheng Ruyun, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan mengembalikannya kepadamu dalam keadaan utuh, tetapi aku berjanji bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Su tersenyum dan menatapnya dengan tegas. Kalau begitu, Bos, aku masih berpikir aku harus mempercayaimu, seperti aku percaya pada diriku sendiri. Kuharap kau tidak akan mengecewakan kami. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Zheng Ruyun ragu-ragu dan menjadi semakin tidak yakin. Namun akhirnya,
Melihat tatapan tegas Su Xiao, Zheng Ruyun memutuskan untuk membuat keputusan terakhir dan kembali mempercayai Su Xiao. Jika Su Xiao benar-benar mengecewakannya, maka ia tidak perlu lagi menjalani karir ini. Zheng Ruyun akhirnya merasa sedikit frustrasi. Tidak ada orang yang bisa mencapai posisinya akan ragu-ragu. Bagus. Aku akan berusaha sebaik mungkin dan melakukannya dengan kemampuan terbaikku. Su Xiao memberikan jawaban yang sulit. Ia memahami maksud akhir Zheng Ruyun, juga tahu bahwa bisa membuat Mo Tiandu mengagumi seseorang, betapa besar hatinya, tetapi Su Xiao juga tidak akan menyesali apa yang dikatakan Zheng Ruyun hari ini, karena ini adalah tanggung jawabnya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Zheng Ruyun berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah itu, ia menepuk bahu Su Xiao dengan penuh kasih sayang. Bagus. Ia suka berbicara dengan orang-orang pintar. Sungguh menyegarkan. Meskipun ia memiliki beberapa penyesalan, selama ia bisa menjadi lebih baik, ia tidak akan menyerah, bahkan jika ia menghancurkan prinsipnya sendiri. Baiklah. Aku lihat Su Xiao sekarang berbicara dengan Zheng Ruyun secara formal. Meskipun dia bisa memahami keputusasaan Zheng Ruyun, bukan berarti dia rela diancam oleh orang lain. Tentu saja, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan sepenuh hati. Ini adalah tugasnya dan prinsip yang tidak akan pernah dia lepaskan. Dia akan menangani setiap masalah dengan sepenuh hati. Zheng Ruyun tidak peduli dengan kesopanan dan sikap dingin Su Xiao. Setelah beberapa hari bergaul bersama, dia mungkin mengenal Su Xiao, yang alami dan murni. Tentu saja, dia berhati-hati, serius, dan fokus pada masalah. Dia pasti akan menyelesaikan setiap masalah yang ada di tangannya, yang juga merupakan poin paling mengagumkan bagi Su Xiao dalam informasi yang dia temukan. Sayangnya, hal-hal di dunia ini, baginya, jelas dan berat. Baginya, kesempurnaan adalah hal yang terpenting. Segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan, bahkan jika dia benar-benar menghormati Su Xiao. Jika ini normal, mungkin dia akan sangat senang melihat bakat seperti Su Xiao, dan dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk saling membantu tumbuh. Sungguh menarik. Dan ini akan sangat berharga. Tapi sekarang dia hanya bisa menyakiti Su Xiao. Malam itu, Mo Tian mengadakan rapat rutin di ruang konferensi, kali ini rapat rutin. Dalam rapat rutin ini, Su Xiao akan menjelaskan idenya. Para juri akan mengevaluasi rencana Su Xiao dan membiarkan mereka mendiskusikan yang terbaik. Sore harinya, Su Xiao menghabiskan sepanjang sore merevisi rencana yang paling memuaskannya. Ini termasuk inspeksi awal, metode dan proses spesifik, dan poin terpenting, perbaikan akhir. Hari ini, saya akan membahas rencananya. Ini yang saya kirimkan kepada kalian. Saat Su Xiao mengatakan itu, seseorang membagikan rencana yang ditulis Su Xiao kepada semua orang. Kemudian, terdengar suara langkah membalik kertas. Mo Tian tampak berpikir setelah melihat sebagian besar dari mereka. Dia bertanya, mari kita bahas pendapat kalian. Sebenarnya, sore itu, ketika Mo Tian melihat rencana Su Xiao, dia terkejut. Itu terlalu detail. Soal kerumitannya. Di paling kiri ruang konferensi ada seorang pria parubaya botak yang agak gemuk. Setelah melihat rencana ini, dia tidak bisa tidak terkejut dengan proses rumit di atas, tetapi dia harus mempertanyakannya, karena itu akan menghabiskan sebagian besar sumber daya, yang berarti bahwa masalah yang mereka hadapi tidak akan teratasi dengan baik. Jelas bahwa personel departemen bertanggung jawab atas suatu masalah. Zheng Ruyun, yang juga berada di ruang konferensi, mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya. Dia juga melihat rencana itu dan menemukan bahwa Su Xiao menulisnya dengan sangat hati-hati. Biarkan orang luar ini mengagumi ide Su Xiao, ketelitian Su Xiao memang patut dikagumi. Apakah kalian semua punya pendapat? Mo Tian melihat ekspresi bertanya dari pria parubaya itu, menatap orang lain dengan serius dan bertanya. Ketika orang lain melihat ekspresi Mo Tian, mereka langsung diam. Kalau begitu tidak ada pendapat. Mo Tian merasa puas setelah melihat semua orang diam, lalu bertanya dengan tegas. Mereka melihat Mo Tian tersenyum kepada Su Xiao, dalam hati mereka merasa sedikit marah. Bab 726. Namun, Mo Tian Jiwei begitu terpendam sehingga ia tak berani bersuara. Ia hanya semakin mengabaikan Su Xiao dalam hatinya. Ia adalah penjahat yang cenderung mudah tersulut emosi. Kalau begitu, Su Xiao bisa melaksanakan rencanamu. Mo Tian akhirnya mengambil keputusan. Baiklah. Su Xiao menjawab dengan tenang. Seolah-olah ia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ia hanya berpikir dengan senyum pahit dalam hati bahwa kali ini ia benar-benar gegabah, tetapi Su Xiao tidak akan pernah menyesalinya. Itu adalah sebuah pertaruhan. Kemudian, Su Xiao pergi untuk menyelesaikan berbagai persiapan. Di malam hari, Su Xiao beristirahat di kampus,
karena Mo Tian tidak yakin Su Xiao akan kembali sendirian, dan ia juga khawatir sesuatu akan terjadi ketika ia kembali. Karena itu, Su Xiao sangat diminta untuk tetap tinggal dan beristirahat. Ketika mengetahui berita itu, wajah Su Xiao tiba-tiba menjadi muram. Kemudian, Su Xiao pergi ke kantor Mo Tian, menatap Mo Tian dengan wajah yang sangat buruk, dan meminta penjelasan. Su Xiao, aku juga tidak mau melakukan itu. Mo Tian menatap Su Xiao dengan malu. Dia tahu itu tidak adil bagi Su Xiao, tetapi dia harus kehilangan segalanya, dan Su Xiao tidak boleh punya masalah. Apakah kau tidak percaya padaku? Su tersenyum dan menatap Mo Tian dengan sedikit kekecewaan di matanya. Apakah dia tidak pantas mendapatkan kepercayaan Mo Tian setelah mengenal Mo Tian begitu lama? Apakah dia tipe orang yang akan melarikan diri? Su Xiao mempertanyakan Mo Tian dalam hatinya, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa beberapa hal lebih baik tidak diucapkan, yang merupakan pemahaman terdalamnya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, Su Xiao hanya diam, menatap Mo Tian dengan celaan. Ini bukan keputusanku, ini. Mo Tian menatap Su dengan ragu dan tersenyum. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu. Ini keputusanku. Suara Zheng Ruyun tiba-tiba terdengar dari pintu. Saat itu, Zheng Ruyun menatap Su dengan ekspresi serius dan melanjutkan berkata, untuk memastikan kesuksesan mutlakku, aku telah berbuat salah pada Tuan Su malam ini. Meskipun mengatakan itu, ekspresi Zheng Ruyun tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, hanya sedikit rasa penyesalan di matanya. Mendengar kata-katanya, alis Mo Tian tiba-tiba berkerut, menatap Su Xiao dengan khawatir, takut Su Xiao tiba-tiba melakukan sesuatu yang impulsif, dan Zheng Ruyun yang sama sekali tidak boleh tersinggung, sehingga hanya berbuat salah pada Su Xiao. Namun ekspresi Su Xiao saat ini sangat tenang, hanya tidak tahu harus berpikir apa. Kemudian, Su Xiao menatap Zheng Ruyun tanpa ekspresi dan berkata, karena ini keputusan Zheng Ruyun, maka aku tidak keberatan. Aku bersedia mematuhi keputusanmu. Karena Su Xiao melihat ekspresi Mo Tian. Ketika Zheng Ruyun masuk, ekspresi Su Xiao tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Ada rasa takut, tetapi sepertinya bukan untuk Zheng Ruyun. Petik 2. Su Xiao harus menanggung situasi ini. Betapapun sombong dan angkuhnya dia tahu bahwa beberapa orang tidak boleh tersinggung saat ini. Memikirkan hal ini, Su Xiao juga tersenyum kecut, mengagumi sikap Zheng Ruyun. Kemudian, Su Xiao berdiri di jendela Prancis di depan gedungnya, memandang langit yang semakin gelap di luar, dan memanggil Kim Miao Chun. Miao Chun, aku tidak akan pulang malam ini. Kau masih ada urusan. Su Xiao mencoba berbicara dengan Kim Miao Chun dengan nada alami. Kenapa kau tiba-tiba tidak kembali? Aku sudah menyiapkan makanan kesukaanmu untukmu. Kim Miao Chun mendengar Su Xiao berkata demikian, merasa sedikit tersinggung. Terlebih lagi, dia juga menyiapkan hidangan yang begitu banyak hanya untuk Su Xiao saat dia kembali. Sekarang, Su Xiao tidak bisa kembali, jadi apa yang harus kita lakukan dengan hidangan-hidangan ini? Maaf, aku akan kembali lusa untuk menemanimu, oke? Su Xiao mendengar keluhan dalam suara Kim Miao Chun, dan segera membujuknya. Apa yang tidak bisa dilakukan besok malam? Kim Miao Chun bertanya sedikit bingung. Ada beberapa hal yang harus dilakukan malam ini, dan kita tidak bisa menunggu sampai besok. Su Xiao mengatakan dengan samar bahwa jika dia tidak harus tinggal bersamamu, Su Xiao juga ingin kembali untuk menemani Kim Miao Chun malam ini. Kim Miao Chun baru-baru ini mengalami sesuatu, dan dia khawatir Kim Miao Chun akan memikirkannya lebih dalam. Namun, bagaimana Su Xiao bisa memberitahu Kim Miao Chun bahwa Mo Tian menetapkan bahwa dia harus tidur bersamamu untuk mencegah dirinya dari melarikan diri? Alasan ini memberitahu Kim Miao Chun bahwa jika dia tidak banyak berpikir, dia akan banyak berpikir. Baiklah. Ketika Kim Miao Chun mendengar Su Xiao mengatakan ini, dia tahu bahwa itu tentang rahasianya. Mungkin dia tidak bisa berbicara dengannya, tetapi dia hanya mengatakannya dengan cemberut. Kim Miao Chun tidak ingin menjadi wanita tak berguna yang membutuhkan bantuan Su Xiao dalam segala hal. Namun, ketika dia berada di jalan hari ini, dia bertemu orang itu lagi, yang merupakan mimpi buruk yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Dia ingin Su Xiao bersamanya dan menghiburnya, tetapi tiba-tiba dia mendengar bahwa dia tidak bisa kembali malam ini. Setelah beberapa saat, Kim Miao Chun mulai memiliki beberapa harapan. Sayang, kamu bisa pulang besok malam dan menungguku di rumah, oke? Su Xiao mendengar suara Kim Miao Chun terdengar aneh, namun kini ia tak bisa kembali untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia menghiburnya dan memintanya untuk berhenti berpikir. Dan sekarang dia hanya bisa menggunakan ponsel ini sebagai alat, menelepon, sia-sia untuk menenangkan hati Kim Miao Chun yang sensitif itu. Besok malam, aku bisa pulang, kata Kim Miao Chun dengan genit. Coba pikirkan, Su Xiao, kalau bisa, pulanglah lebih awal besok.
Sayang, aku ada pertandingan besok. Aku yakin aku tidak akan bisa pulang tepat waktu. Su Xiao mencoba membujuk Kim Yao Chun, tetapi dia lupa pengingat Huda bahwa wanita tidak bisa diajak berunding. Baiklah, lupakan saja. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Kim Yao Chun mengakhiri kalimat dan menutup telepon. Setelah mendengar Kim Yao Chun menutup telepon, Su Xiao sedikit mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia menelepon Ayah Qi dan memintanya untuk menjaga Kim Yao Chun. Su Xiao selalu merasa sedikit gelisah. Ini aku, Su Xiao tertawa kepada Qifu setelah menelepon. Ada apa? Tanya Qifu dingin. Miao Chun, baik-baik saja, tanya Su Xiao ragu-ragu, dengan nada khawatir pada Kim Yao Chun. Kau akan datang dan melihat, kan, kata Qifu langsung. Su Xiao sibuk sepanjang hari, dan dia tidak tahu bagaimana menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kim Yao Chun. Dia membuat Kim Yao Chun marah, tetapi dia ingin membantunya. Bukankah terlalu sibuk? Setelah sibuk sebentar, aku akan mengambil cuti dan mengajak Miao Chun bersenang-senang. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Setelah mendengar kata-kata Ayah Qi, jantung Su Xiao berdebar dan segera memberi jaminan kepada Ayah Qi. Seharusnya kau tidak mengatakan itu padaku. Nada suara Ayah Qi masih ringan, tetapi tidak sedingin itu. Aku tentu tahu bahwa aku harus mengatakan ini kepada Miao Chun, tetapi aku tidak ingin membuatnya terkejut. Jadi, aku belum berbicara dengan Miao Chun selama ini. Su Xiao buru-buru menjelaskan rencananya kepada Qifu satu persatu. Itu akan menjadi yang terbaik. Ayah Qi mendengar Su Xiao berkata demikian, nadanya langsung melunak. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencari tempat yang baik untuk putrinya, dan sekarang dia merasa seperti sekarat. Selain itu, Su Xiao terlihat baik-baik saja sekarang, tetapi jika dia bukan wasit, itu akan menjadi yang terbaik. Menjadi wasit terlalu sibuk. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus putriku. Memikirkan hal itu, dalam hati ia menghela napas berat. Bagaimana keadaan Miao Chun sekarang? Su Xiao bertanya setelah mendengar nada Qifu menjadi lambat. Inilah tujuan utama panggilannya hari ini. Aku akan mengurusnya, tetapi kamu tetap harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Ayah Qi meyakinkan Su Xiao bahwa dia juga tahu pasti ada sesuatu yang terjadi selama Kim Yao Chun. Kalau tidak, mengapa Kim Yao Chun tiba-tiba berhenti bekerja, dan Su Xiao begitu khawatir. Baiklah kalau begitu, Miao Chun akan merepotkanmu. Ketika Su Xiao mendengar apa yang dikatakan Ayah Qi, hatinya terasa hancur. Ketika dia melihat Kim Yao Chun dengan matanya sendiri, hatinya pun terasa hancur. Bagaimanapun, Kim Yao Chun adalah Miao Chunnya sendiri, tetapi sekarang dia membutuhkan Ayah Qi, yang masih sakit, untuk merawatnya. Su Xiao juga sangat malu. Dia masih putriku, kata Qifu dingin. Bukankah wajar jika dia merawat Kim Yao Chun? Ada apa dengan Guan Su Xiao? Mengapa dia mengatakan itu? Maaf, tetapi kesehatanmu tidak baik. Aku khawatir tentangmu. Su Xiao mendengar Ayah Qi mengatakan itu, hatinya bergejolak karena sedih. Tidak baik, jadi, dia buru-buru menutup telepon, berharap tidak terlambat. Putriku menyuruhku makan dan menutup telepon. Tetapi Qifu tidak mengatakan apa-apa, jadi dia buru-buru menutup telepon. Su Xiao mendengarkan nada sibuk di ujung telepon. Beberapa dari mereka tidak bisa membalas. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam sendiri, aku juga ingin makan nasi buatan Miao Chun. Petik 2. Puff. Tiger Big mendengar ini, benar-benar tidak bisa menahan tawa, melihat Su tersenyum, segera menutup mulutnya. Kenapa kau masih di sini? Su Xiao melihat Tiger Big, alisnya semakin berkerut, Tiger Big juga terpaksa tinggal di sini. Untuk bersamamu. Tiger Big dengan acuh tak acuh merentangkan tangannya, mengangkat bahu, dan berkata kepada Su Xiao. Untuk apa? Su Xiao menatap wajah Huda dengan tajam. Dia tidak percaya kebohongan Huda, dan Huda akan menjadi asisten pertamanya besok. Tentu saja, aku tidak terpengaruh. Apakah aku hebat? Tiger Big menegaskan, dan tidak ada celah di wajahnya, berdiri di sana. Bab 727. Su Xiao pun melihat sekeliling. Benarkah begitu? Hanya untuk bersamaku? Su Xiao bertanya lagi dengan sedikit tidak percaya. Alasan apa lagi? Tiger Big berpura-pura tidak sabar bertanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Mo Tian meninggalkannya demi hari esok. Su Xiao pernah bertengkar dengan Mo Tian sekali, tetapi dia tidak bisa bertengkar dengan Mo Tian karena urusan bisnis. Dalam hal itu, akan sangat sulit baginya untuk tersenyum. Sebagai kakak pertama Su Xiao, dia tentu tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, secara garis besar, itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan orang lain.
Secara garis besar, itu hanya seorang senior yang ingin tinggal di sini untuk 1 malam. Jika begitu, itu akan menjadi yang terbaik. Alis Su Xiao tidak mengembang karena solusi Huda, malah semakin mengerut. Dia juga menduga, Tiger Big ini bukan untuk mempersulitnya, tetapi untuk tetap tinggal demi Su Xiao. Tetapi Su Xiao tidak bisa, dan tidak bisa membongkar kata-kata Tiger Big. Ini demi kebaikan semua orang. Tentu saja, kata Tiger Natur. Melihat penampilan Su Xiao, dia dengan cepat mengganti topik dan berkata, Bos Su Xiao, apakah Anda yakin dengan masa depan besok? Apa? Jangan percaya padaku. Setelah mendengar kata-kata Huda, Su Xiao terus mengganti topik. Kemudian, dengan sedikit geli menatap Tiger Big dan bertanya, bagaimana? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda Lian membalas. Kemudian, dengan mata tersenyum dia melanjutkan dengan suara rendah, lihat saja Mo Tian, mereka begitu serius. Aku merasa sedikit takut. Ketika Su Xiao melihat Tiger Big, dia menepuk bahu Tiger Big dan berkata, aku beritahu kamu, sebenarnya, ini bukan yang paling sulit bagiku. Bagi Su Xiao, pemilik sistem, masalah kecil seperti itu bisa dengan mudah diselesaikan, tetapi Su Xiao juga memiliki beberapa kekhawatiran, jadi dia tidak gegabah mengatakan seluruh kekuatannya. Kalau begitu, kau bilang kau tidak yakin. Setelah mendengar ini, Tiger Big terkejut dan menatap Su dengan senyum. Jika aku tidak mengatakan itu, apa yang akan dilakukan Mo Tian? Su Xiao menatap Tiger Big, tatapannya tampak tak terjelaskan. Dia akan memujimu, lalu. Tiger Big memikirkan kemungkinan buruk, tak percaya melihat Su tersenyum. Su Xiao memberi Tiger tatapan positif. Dia memandang taman yang tidak jauh dengan perasaan tak berdaya dan kesepian. Saat ini, Huda merasa bahwa Su Xiao mungkin bukan orang yang setara dengannya. Dia benar-benar sempurna, tetapi Su Xiao harus menyembunyikan bakatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sepertinya Tuhan benar-benar adil. Dia telah memberimu bakat yang tak tertandingi, namun, dia tidak memberi Anda cukup kesempatan untuk menunjukkannya. Bahkan untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus menyembunyikan bakatnya. Tiger Big berpikir untuk mencela dirinya sendiri. Jadi, kau tak perlu terlalu khawatir. Selama tidak ada perubahan tak terkendali lainnya besok, aku bisa jamin. Sebelum Su menyelesaikan leluconnya, Tiger menutupi mulut Su yang tersenyum. Kemudian, dengan hati-hati melihat sekeliling, berbisik kepada Su yang tersenyum, hati-hati, dinding punya telinga. Su Xiao menarik tangan Tiger dan berkata, kalau kau mau mendengarnya, kau sudah mendengarnya sejak lama. Dan aku baru saja mengatakannya. Yah, itu benar. Tiger sedikit frustrasi, memikirkan bahwa Su Xiao baru saja mengatakan kata-kata seperti itu, dan itu tidak akan terungkap. Su Xiao melihat penampilan Tiger yang frustrasi, tak kuasa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, sepertinya Tiger sangat beruntung memiliki harta karun hidup ini, suasana hatinya benar-benar sangat baik. Setelah malam yang panjang, tibalah hari berikutnya. Saat ini, Su Xiao dan Huda sedang melakukan persiapan terakhir sebelum operasi. Kau yakin? Apakah ini edisi terakhir? Tiger sibuk mempersiapkan segalanya. Tenang. Su Xiao menepuk bahu Huda. Dia ingin menenangkan Huda dan membiarkan semangat Huda tetap tegang sepanjang waktu. Saat itu, hal itu tidak mudah dilakukan. Ah, Su Xiaolou. Tiger Big melihat Su Xiao, sedikit malu menggaruk kepalanya, lalu menatap Su Xiao, tiba-tiba ingin mencari sesuatu, dengan cepat menarik Su Xiao ke ruang ganti, berkata, Su Xiao bos, kenapa kamu belum ganti baju? Sudah waktunya ganti sekarang. Sambil berkata demikian, dia menarik Su Xiao ke depan lemari pakaian. Jika bukan karena takut tangannya akan mengotori pakaian antibakteri, Tiger pasti sudah membantu Su Xiao berpakaian sekarang. Dan kamu? Su tertawa sambil menatap Huda dan menunjuk ke meja yang dikenakannya. Itu masih pakaian kemarin. Ah, aku belum ganti. Tiger Big melihat pakaiannya, dengan cepat menangis. Kemudian dia siap berlari ke kamar mandi dan membersihkannya, tetapi tiba-tiba dia berlari keluar lagi. Melihat Su Xiao, dia berkata, Bos Su Xiao, kamu harus segera ganti baju. Melihat Su mengangguk sambil tersenyum, dia berlari untuk mandi. Su Xiao hanya sempat mengangguk, lalu dia melihat Huda berlari terburu-buru. Sambil mencuci tangan dan berganti pakaian, Su Xiao berpikir bahwa Huda benar-benar terburu-buru, tetapi sekarang dia terlalu sibuk, yang sangat tidak menguntungkan untuk masa depan. Sepertinya Huda harus ditenangkan sebelum masuk kamar. Kalau tidak, Su Xiao tidak akan pernah membiarkan Huda masuk kamar. Huda yang tenang seperti itu hanya akan merugikan Su Xiao. Bos Su Xiao, Anda belum tenang juga. Huda segera setelah mandi, setelah berganti pakaian, berlari keluar dengan terburu-buru. Tapi melihat,
Su Xiao masih di sana tanpa terburu-buru berganti pakaian. Waktu berlalu, hati Huda semakin cemas. Kaisar sebenarnya tidak cemas, Kasimlah yang cemas. Tiger Big berpikir, sekaligus ingin membantu Su Xiao mengenakan pakaian. Namun, ketika tangan Huda baru saja mencapai dada Su Xiao, tangan Huda direbut oleh Su Xiao. Kekuatan Su Xiao begitu kuat sehingga Huda tidak bisa melanjutkan gerakannya. Bos Su Xiao, sudah waktunya. Jika Anda tidak cepat, saya akan membantu Anda. Tiger Big berpikir Su Xiao tidak ingin membantunya, jadi dia berkata dengan lebih cemas. Tiger Big, apa yang membuatmu cemas? Su Xiao menatap Tiger Big dengan mata berbinar, tatapannya penuh amarah. Tentu saja, aku mengkhawatirkanmu. Tiger Big tampak bingung melihat Su Xiao, tidak mengerti mengapa Su Xiao masih mempermasalahkan hal-hal sepele ini, padahal kali ini Su Xiao tidak cemas. Su Xiao mendengar pertanyaan Tiger Big yang bingung, di dalam hati Tiger Big ada sedikit kekecewaan, tetapi Su Xiao akhirnya memberi Tiger Big kesempatan. Jadi, Su Xiao dengan suara dingin berkata, Tiger Big, jika kau masih seperti ini, maka jangan masuk. Setelah itu, Su Xiao berbalik ke depan cermin dan merapikan pakaiannya. Dia tidak melihat Tiger lagi. Ini membuat Su tersenyum, seluruh dirinya tampak sangat dingin, tidak manusiawi. Kenapa? Tiger Big mendengar kata-kata Su tersenyum, seluruh dirinya merasa hampa, mau tak mau bergumam bertanya. Melihat latar belakang Su Xiao yang dingin, sulit untuk menerimanya. Tenanglah. Su Xiao tidak berbalik kali ini, jadi dia mengucapkan dua kata itu. Tenanglah. Tiger sekarang tampak seperti pengulang, hanya mengulang dan mengulangi kata-kata Su Xiao secara mekanis. Tenanglah. Kata-kata Su Xiao terus terngiang di telinga Tiger berulang kali. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa tenang, Su Xiao benar-benar tidak akan membiarkannya masuk ke ruangan. Namun, sekaranglah saatnya. Bagaimana mungkin Huda, orang yang mudah khawatir, bisa tenang? Hingga Tiger Big melihat Su tersenyum tenang dan acuh tak acuh keluar dari ruang ganti, ia sepertinya tiba-tiba mengerti arti senyuman Su. Ya, tenang, hanya cukup tenang, mereka yang menjadi wasit, dapat mengeluarkan semua kemampuan mereka. Karena itu, Su Xiao harus tenang. Melihat Huda mengerti maksudnya, Su Xiao merasa puas dan mengangguk. Untuk Huda, Su Xiao juga ingin membinanya. Dalam hal ini adalah waktu terbaik untuk membinanya. Pertanyaan selanjutnya, betapapun sulitnya, tidak membuat Su tersenyum dan mengerutkan kening. Kurang dari setengah hari kemudian, Su Xiao berjalan keluar dengan santai, dan berkata kepada Mo Tian dan Zheng Ruyun, yang dengan cemas berdiri di luar pintu, sudah beres. Kalian bisa masuk dan melihat-lihat. Setelah itu, ia langsung masuk ke ruang ganti dan berganti pakaian. Setelah Zheng Ruyun masuk, sistem di dalam hati Su Xiao tiba-tiba berdering, selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan menyelesaikan tugas dan memperoleh 10 juta poin pengetahuan. Lepaskan misi regional. Sesuai dengan apa yang biasanya dikatakan tuan rumah, minta tuan rumah untuk mengajak seorang wanita ke destinasi wisata dalam waktu 1 bulan untuk menikmati pemandangan. Hadiah misinya adalah 30 juta poin pengetahuan. Su Xiao terkejut melihat tugas regional itu langsung dilepaskan. Kemudian dia teringat akan ingkarnya janji Su Xiao kepada Kim Yao Chun tadi malam. Dia mengucapkan dua kata dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak menyangka sistem akan langsung melepaskan tugas seperti itu kepadanya. Meskipun Su Xiao memiliki rencana seperti itu, pelepasan tugas sistem itu juga membuatnya merasa aneh. Segera setelah Mo Tian dan Zheng Ruyun keluar, Su Xiao menyapa mereka dengan santai dan pergi dari sini bersama Huda. Semua masalah telah diselesaikan untuk mereka. Tentu saja, Su Xiao tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Terlebih lagi, untuk Zheng Ruyun, Su Xiao juga kehilangan gagasan untuk terus bekerja sama. Bahkan identitasnya sangat luar biasa di dunia Xiuzhen. Harimau besar, aku akan mengajak Miao Chun keluar untuk melihat-lihat. Ini tepat waktu untuk mengikuti upacara. Apakah kau ingin keluar juga? Melihat wajah Tiger yang sedikit lelah, Su langsung tersenyum dan membuka mulutnya untuk berkata. Lupakan saja, sebaiknya aku tidak mengganggu janji temumu. Lagi pula, kau juga akan pergi. Bagaimana dengan kuliahmu? Apakah kau benar-benar akan menyerahkannya kepada orang-orang itu? Tiger ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya menolak untuk berkata apapun. Bab 728. Mendengar perkataan Huda, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, apa yang salah dengan ini? Sudah tepat bagi mereka untuk berlatih. Jika ada masalah, itu bisa diselesaikan tepat waktu. Apakah kau benar-benar berencana untuk menangani semuanya sendiri? Jika kau tidak lelah, aku terlihat lelah. Awalnya,
Su Xiao hanya bertanya dengan santai, tetapi setelah mendengar penolakan Huda, Su Xiao merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Huda terus bekerja di kampus, dan segera memberitahu Huda Kuan. Setelah Su Xiao mengatakan ini, dia mendengar tugas yang dikeluarkan sistem lagi, misi cabang, ajak harimau untuk bepergian, hadiah tugas digandakan, yaitu, ajak wanita tuan rumah dan bawahannya untuk bepergian bersamaan, hadiah tugas bisa mencapai 30 juta. Melihat tugas ini, Su Xiao berpikir sejenak, dan segera merasa bahwa itu adalah cara yang bagus untuk mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Bagaimana mungkin Su Xiao tidak mau melakukannya? Dia segera melanjutkan pembicaraan dengan Huda. Berkat bujukan Su Xiao yang gigih, Huda menyetujui permintaan Su Xiao dan pergi ke provinsi Sichuan bersamanya. Keesokan harinya, Su Xiao dan Huda memutuskan rencana perjalanan. Su Xiao, apakah kau benar-benar memutuskan untuk pergi ke provinsi Sichuan besok? Apakah kondisi tubuh Kim Yao Chun memburuk? Tanya Tiger Big dengan sedikit khawatir. Tiger Big, periode ini baik-baik saja, dan Wonderful Spring sudah pulih sepenuhnya, tidak perlu khawatir. Su Xiao juga tahu bahwa Huda mengkhawatirkannya. Bagus. Lagi pula kau masih muda dan energik. Setelah jeda yang cukup lama, Hu melanjutkan, aku akan membicarakan rencanaku dulu. Jika ada masalah, kita akan membahasnya lagi. Baiklah, Paman Cheng, katakan saja. Kata Su sambil tersenyum. Pertama-tama, kita akan pergi ke klub musik suci, lalu menyewa mobil di kota dan berkendara ke padang rumput dekat Gunung Rugu. Kemudian, kita akan beristirahat sehari di padang rumput. Keesokan harinya, kita akan pergi ke Gunung Rugu untuk mencari King Yue Teng liar. Salah satu bahayanya adalah mendaki Gunung Rugu. Setelah kembali, aku akan membeli King Yue Teng dari penduduk desa. Kira-kira seperti itulah rencananya. Apakah menurutmu ada masalah, kata Jenderal Harimau tentang rencana perjalanan mereka. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao berkata, ini masalah besar. Jika kamu berpengalaman, sebaiknya kamu yang memutuskan. Namun, kita bisa bertemu di Fucheng dan menyewa mobil di sana. Lagi pula, ini provinsi dan seharusnya lebih nyaman dan aman. Terlebih lagi, aku membawa 2 gadis bersamaku. Aku khawatir mereka tidak akan sanggup menanggung kesulitan seperti ini. Petik 2. Sepertinya Su Xiao, kamu sangat ramah. Kalau begitu kita bisa tinggal di Fucheng sehari saja sebelum berangkat. Huda berpikir itu tidak masalah. Mari kita ambil keputusan seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami lagi. Su Xiao dan Huda akhirnya saling menyapa. Keesokan paginya, Su Xiao mengantar Huda dan Kim Yao Chun ke tempat yang telah ditentukan. Bos, lihat, tempat ini berbeda dari kita. Kim Yao Chun memandang tempat ini dengan sedikit terkejut. Ia telah tinggal di kota selama ini, dan belum pernah melihat tempat seunik ini lagi. Beberapa orang lain yang melihatnya pun sedikit tercengang. Bahkan Chen Zongtian, yang sudah pernah ke sini, pun takjub. Bos, berapa hari kita akan tinggal di sini? Kim Yao Chun tak sabar untuk berjalan-jalan. Pada saat yang sama, teman baik Kim Yao Chun, Wu Xuan, juga memandang Su Xiao dengan penuh harap, yang membuat Su Xiao merasa bingung di bawah tatapan mereka. Jika kita punya waktu, alangkah baiknya jika kita tinggal di sini beberapa hari lagi. Akhirnya, Chen Zongtian yang mendekati Su Xiao. Mereka pun memilih untuk menginap di hotel khusus, karena hotel ini juga menyediakan pemandian air panas, yang konon berasal dari Gunung Rugu, meskipun mereka tidak tahu pasti, tetapi memang ada pemandian air panas di sana. Sore harinya, Kim Yao Chun dan Wu Xuan sepakat untuk berendam di pemandian air panas bersama, sementara Su Xiao harus berendam dengan Chen Zongtian. Miao Chun, apakah kau benar-benar meninggalkanku seperti ini? Kata Su Xiao kepada Kim Yao Chun dengan nada memelas. Ia ingin berendam di pemandian air panas bersama Miao Chun yang lembut terlebih dahulu, lalu melakukan sesuatu yang menarik di pemandian air panas. Tapi sekarang, ia hanya bisa berendam dengan kedua pamannya. Memikirkan hal ini, Su Xiao menatap Kim Yao Chun dengan tatapan memelas. Sayangnya, Kim Yao Chun sibuk berkemas dan tidak memperhatikan senyuman Su. Ia dengan acuh tak acuh berkata, sayang, nanti aku akan menemanimu. Ketika Wu Xuan masuk, ia melihat Su Xiao berpura-pura menyedihkan. Ia merasa itu lucu. Tak disangka, Su Xiao dan Kim Yao Chun bertingkah kekanak-kanakan di depan orang luar. Setelah melihat Wu Xuan masuk, Kim Yao Chun berkata kepada Su Xiao, bos, aku duluan. Tanpa menunggu jawaban Su Xiao, ia segera membawa Wu Xuan pergi. Konon, mandi di pemandian air panas dapat memutihkan dan menyehatkan tubuhnya. Dia ingin mandi lebih lama. Dia juga ingin bertanya kepada Wu Xuan bagaimana cara menjaga bentuk tubuhnya. Dia sangat iri dengan bentuk tubuh Wu Xuan yang bagus. Dia juga ingin memiliki bentuk tubuh seperti itu.
Jadi Su Xiao harus pergi ke Huda. Ketika Chen Zongtian melihat Su Xiao masuk, dia tertawa dan berkata, Su Xiao, kamu masih harus memberi ruang pada gadis lain. Lihat, kamu selalu menempel padanya, jadi sekarang dia tidak sabar untuk meninggalkanmu. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Su Xiao berpikir bahwa Kim Yao Chun tidak sabar untuk pergi ke pemandian air panas bersama Wu Xuan. Dia merasa tidak puas dengan perilaku Kim Yao Chun yang meninggalkan suaminya, jadi dia memutuskan untuk menggodanya malam ini. Su Xiao sedang mendengarkan harimau menjelaskan legenda Gunung Rugu. Sebenarnya, hanya ada 3 legenda Gunung Rugu. Yang pertama adalah kisah pertarungan melawan ular piton aneh, yang berarti seorang bodhisattva Vajra membunuh seekor ular piton. Yang kedua adalah emas yang mengalir, yang berarti ada emas di bawah singgasana 3 bersaudara Gunung Rugu, dan saudara ketiga melepaskan sejumlah emas, sehingga ada emas tak terbatas di sungai di bawah Gunung Rugu. Yang ketiga adalah penyebaran budaya Tibet. 3 bersaudara Rugu mengajarkan budaya Tibet kepada orang-orang Tibet. Namun, ketiga legenda ini bukanlah yang paling misterius di lembah Rugu. Tiger membeli izin masuk di sini. Apa itu? Xiao Elfei bertanya dengan cepat. Ya, Tiger. Apa itu? Su Xiao juga penasaran. Legenda itu tidak misterius. Apa itu? Batuk, Tiger menahan tenggorokannya, menatap Su Xiao dan Lu Qiuzi kecil, perlahan berkata, itu adalah tingkat pendakian Gunung Rugu. Tingkat pendakian gunung. Apakah mendaki Gunung Rugu itu sulit? Su Xiao sangat bingung tentang hal ini. Huda memberi Su Xiao tatapan setuju dan melanjutkan. Gunung Rugu adalah salah satu dari 10 gunung tersulit di dunia untuk didaki, dan tingkat kematian di Gunung Rugu mencapai 90%. Kebanyakan orang tidak dapat berhasil menyeberangi lereng es ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huda, Su Xiao jadi lebih tahu tentang curamnya Gunung Rugu. Namun, sayang sekali mereka tidak pergi ke Gunung Rugu kali ini. Kalau tidak, akan lebih baik untuk pergi dan melihat-lihat, meskipun mereka tidak bisa mendakinya. Namun, topik pembicaraan antara Kim Yao Chun dan Wu Xuan tidak semenarik di sini, tetapi juga sangat menggembirakan. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Kim Yao Chun mengungkapkan keraguannya tentang metode kebugaran Wu Xuan, tetapi hasilnya benar-benar menyentuh. Tidakkah kau tahu jika kau mencoba? Dan bukankah kau ingin Sue terpesona olehmu? Wu Xuan berkata kepada Kim Yao Chun dengan penuh godaan. Baiklah, aku akan melakukannya. Kim Yao Chun pun menyerah. Lagi pula, Wu Xuan juga mengatakan bahwa meskipun tidak berguna, dia bisa menjaga kebugaran dan mempercantik tubuhnya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar berhasil, sosoknya pasti akan membuat Su Xiao tak terpisahkan. Artinya, dia mendapatkan hati dan tubuh Su Xiao. Merebut hati seorang pria bukan hanya merebut perutnya, tetapi juga memuaskan hasratnya. Dan sosok yang bagus dengan bagian depan yang menonjol dan punggung yang melengkung pasti akan membuat pria tak terpisahkan darimu. Siapa yang membuat pria menjadi seperti binatang buas? Setelah mendengar kata-kata Wu Xuan, Kim Yao Chun merasa itu sangat masuk akal dan segera memutuskan untuk kembali melakukan yoga kebugaran yang diberikan Wu Xuan kepadanya malam ini. Setelah itu, Kim Yao Chun meminta Wu Xuan untuk mengajarinya cara melakukannya. Harus seperti ini. Kim Yao Chun menatap Wu Xuan dan merasa sedikit malu. Lebih memalukan lagi jika ia juga ingin melakukan hal yang sama. Tentu saja, bukankah kau ingin memiliki postur tubuh yang bagus, baik ke depan maupun ke belakang? Kemana Wu Xuan sedang menggoda? Dia berpikir bahwa selama Kim Yao Chun sepenuhnya memikat Su Xiao, dia tidak akan lagi memiliki semangat untuk menggoda Luo Ruyue. Demi saudari baiknya, Luo Ruyue, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Buka, ya, begitu. Begitu. Saudari Wu. Ya, begitu. Sambil menepuk pantat Kim Yao Chun, dia melanjutkan, mundur, kepala tegak, tangan di dada. Bagus. Melihat postur Kim Yao Chun, Wu Xuan merasa sedikit haus. Orang-orang yang berada di dekatnya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di dalam. Ingin melihat, tetapi terhalang pintu dan jendela, tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi lebih menarik. Setelah beberapa saat, Kim Yao Chun sangat lelah. Dia berbaring di pemandian air panas dan beristirahat. Setelah mereka semua selesai berendam di pemandian air panas, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Su Xiao selalu merasa tatapan Wu Xuan aneh. Dia agak curiga. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Wu Xuan kepada Kim Yao Chun. Dia hanya berpikir bahwa Kim Yao Chun dan Wu Xuan seharusnya tidak boleh mandi air panas bersama. Dengan begitu, Wu Xuan akan membahayakan Kim Yao Chun. Su Xiao membawa Kim Yao Chun kembali ke kamarnya. Bos, aku akan berlatih yoga hari ini. Tidur dulu, kata Kim Yao Chun dengan genit kepada Su Xiao. Yoga apa? Apa yang diajarkan Wu Xuan padamu? Su Xiao memiliki firasat buruk,
dan segera bertanya dengan waspada. Hanya olahraga ringan. Kata Kim Yao Chun agak canggung, apakah kau ingin istirahat dulu? Su Xiao menatap Kim Yao Chun dengan tatapan aneh, dan hatinya berdebar kencang. Tapi Kim Yao Chun tidak tahan dengan keganjilannya, jadi dia kembali ke kamarnya dan meninggalkan Kim Yao Chun sendirian untuk berlatih yoga di ruang tamu. Bab 729. Kau tidak boleh mengintip. Kim Yao Chun memberi Su senyum peringatan. Begitu mata Su berbinar, dia segera berjanji. Aku tidak akan mengintip. Kau harus istirahat lebih awal dan jangan berlatih terlalu larut. Katanya kepada Kim Yao Chun. Kim Yao Chun memandang Su Xiao dengan sedikit gelisah, tetapi dia teringat apa yang dikatakan Wu Xuan, dan dia tidak bisa menahan godaan untuk keluar. Akhirnya, dia memandang Su Xiao dengan gelisah, hanya untuk melihat mata Su Xiao yang tulus. Setelah Kim Yao Chun keluar, Su Xiao ingin melihat diam-diam, tetapi dia berpikir bahwa dia telah berjanji kepada Kim Yao Chun untuk tidak mengintip, jadi dia harus menahan diri. Dan Kim Yao Chun tidak terlalu tenang. Setelah menyadari bahwa Su Xiao Zhen tidak melihatnya, dia sendirian di ruang tamu, jadi dia mulai melakukannya langkah demi langkah sesuai dengan ajaran Wu Xuan. Setelah beberapa saat, Su Xiao masih tidak bisa menahan keinginannya untuk belajar dan mengamati dengan tenang dari celah pintu. Saat ini, Kim Yao Chun fokus menjaga keseimbangan, dan tidak menyadari tingkah Su Xiao yang mengintip. Sementara Su Xiao memperhatikan Kim Yao Chun berdiri dengan satu kaki, menyeimbangkan kaki lainnya dengan tubuhnya, membuka kedua tangannya, membungkuk secara alami, dan sedikit mengangkat kepalanya membentuk lengkungan yang indah. Kemudian, Kim Yao Chun mengubah posenya menjadi lebih menarik. Hal itu membuat Su Xiao tak tahan lagi bersembunyi, sehingga ia bergegas keluar, memeluk Kim Yao Chun, lalu bergegas masuk ke kamar, merobek dua potong pakaian Kim Yao Chun. Malam itu, Su Xiao sangat agresif, membuat Kim Yao Chun tak tahan lagi, dan langsung pingsan. Malam yang panjang telah berlalu. Di pagi hari, Su Xiao bangun dengan pikiran jernih dan mencium Kim Yao Chun yang masih mengantuk. Mengingat kegilaan semalam, sebelum hasrat pagi mereda, ia kembali bangun. Namun, melihat Kim Yao Chun yang masih lelah, ia enggan keluar. Hari ini, mereka berencana mendaki gunung dan membiarkan orang Tibet yang ditunjuk kemarin mengantar Su Xiao dan Wu Xuan mendaki gunung, sementara Huda dan Xiao Lu bertanggung jawab membeli King Yue Teng dari tangan penduduk desa terdekat. Waktu sarapan. Su Xiao, kenapa Kim Yao Chun belum turun? Wu Xuan menatap Su sambil tersenyum dan bertanya. Ya, Su Xiao, kamu akan meminta Kim Yao Chun untuk bangun. Sudah waktunya sarapan. Tidak baik untuk kesehatanmu jika tidak sarapan. Kalian anak muda memang tidak tahu cara menjaga tubuh. Saat kalian seusiaku, kalian akan tahu soal berat badan. Huda jelas sangat memperhatikan sarapan, karena ketika masih muda, dia sering tidak sarapan, jadi sekarang dia sedikit sakit perut. Su Xiao, menanggapi ejekan Wu Xuan, hanya berkata, dia terlalu lelah untuk berlatih yoga kemarin. Aku akan membawakan sarapan untuk Kim Yao Chun nanti. Petik 2. Yoga. Huda tidak mengerti praktik yoga di malam hari. Ya, dengarkan suara burung layang-layang. Nona Wu yang mengajarinya. Perasaan Su Xiao tentang pengajaran Wu Xuan kepada Kim Yao Chun agak rumit dan sedikit tidak setuju. Namun, dia merasa bahwa kesejahteraan seksualnya di masa depan akan lebih baik karena hal ini dan merasa senang. Kim Yao Chun yang meminta saya untuk mengajarinya cara menjaga kebugaran. Karena itulah saya mengajarinya. Wu Xuan memberikan jawaban yang agak tidak wajar. Kim Yao Chun yang meminta saya untuk mengajarinya. Karena itulah saya mengajarinya. Begitulah adanya. Ya, begitulah adanya. Wu Xuan terus menghibur dirinya sendiri, mencoba mengabaikan sedikit rasa bersalah di hatinya. Setelah sarapan, Su Xiao membawakan sarapan untuk Kim Yao Chun. Sekalian, dia memberitahunya bahwa dia akan mendaki gunung. Setelah itu, Dawa datang ke hotel untuk menjemput Su Xiao dan Wu Xuan dan pergi ke gunung. Dawa adalah keponakan pemilik hotel ini. Konon mereka sedang mencari penduduk setempat yang mengenal kondisi pegunungan untuk membawa mereka mencari King Yue Teng liar, jadi pemilik penginapan merekomendasikan Dawa. Dawa adalah anak laki-laki yang sangat cerewet. Dia sangat mengenal daerah pegunungan ini. Dia mengatakan bahwa dia dibesarkan di pegunungan sejak kecil. Ketika sudah tua, dia akan memimpin orang-orang menuruni gunung dan mencari nafkah. Dawa adalah seorang pria Tibet berusia 20 tahun dengan kepang panjang, topi besar, dan jubah coklat. Kulitnya hitam dan merah, tetapi matanya sangat cerah. Ketika Dawa menyebutkan namanya, Dawa berarti bulan dalam bahasa Tibet. Karena ia lahir di tengah malam, bulan sangat terang pada saat itu, jadi ayahnya menamainya Dawa. Su Xiao dan Wu Xuan berjalan ke daerah Gunung Rugu, tempat raja legendaris Sichuan.
Mungkin melihat Su Xiao dan Wu Xuan menjadi terlalu gugup, Dawa memberitahu mereka tentang tempat-tempat wisata dan adat istiadat di daerah ini. Ketika Wu Xuan mendengar Dawa mengatakan bahwa lebih dari 4.800 spesies tumbuhan telah diidentifikasi di daerah ini, lebih dari 20 spesies hewan dilindungi oleh negara, dan ada puluhan mata air panas di tempat wisata Gunung Rugu. Jadi kita bisa menikmati mata air panas. Wu Xuan segera bertanya, dia sangat tertarik dengan mata air panas. Nona Wu, tempat yang kita kunjungi adalah hutan belantara, bukan tempat wisata. Jika Anda masih punya waktu, Anda bisa masuk dan bersenang-senang. Mata air panas di hotel berbeda dengan yang ada di tempat pemandian air panas. Dawa merasa sedikit tidak nyaman dan tidak dapat memenuhi persyaratan sang wanita cantik, lalu buru-buru mengusulkan. Nanti kita bicarakan saja. Kita tidak punya waktu. Wu Xuan sedikit kecewa. Soal jadwal, dia juga tahu bahwa dia datang untuk melindungi Su Xiao. Dia tidak bisa mengabaikan Su Xiao dan bermain sendirian. Kita akan tinggal di sini selama 2 hari setelah turun gunung hari ini. Kalau begitu, sebaiknya kau pergi dan melihatnya sendiri. Su Xiao melihat ekspresi kecewa Wu Xuan dan tak kuasa berkata. Benarkah? Wu Xuan tak percaya. Tidak ada rencana seperti itu dalam rencana Ming Ning. Tiba-tiba, Wu Xuan terharu dan menatap Su Xiao. Ia malu atas apa yang telah dilakukannya sebelumnya dan memutuskan untuk tidak lagi mengolok-olok Su Xiao. Tentu saja, jawab Su Xiao dengan tegas. Ia berpikir bahwa ia dan Kim Yao Chun telah bersama begitu lama sehingga ia tidak pernah mengajaknya bersenang-senang. Ia langsung merasa kasihan pada Kim Yao Chun. Ia berpikir bahwa kali ini ia akan bersenang-senang dengannya di Gunung Rugu. Sungguh santai. Dawa berpikir, hubungan mereka begitu baik. Dalam pikiran mereka sendiri, mereka sampai di kaki gunung. Dawa menunjuk gunung di depannya dan berkata kepada mereka, ini Gunung Tianhaizi. Gunung Tianhaizi panjangnya sekitar 6 km. Ini juga tujuan perjalanan kita. Ada sebidang King Yueteng sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Saat mengatakan itu, Dawa tampak sedikit bersemangat. Wu Xuan mengerutkan kening melihat gunung salju itu, mendaki 2000 meter, kekuatan fisik Su Xiao pun tidak tahu apakah ia mampu melakukannya. Nona Wu, ada apa? Apakah ada pertanyaan? Dawa menatap kerutan di dahi Wu Xuan. Meskipun Wu Xuan sangat tampan, Dawa tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak ingin kedua tamu itu merasa tidak puas dengannya. Melihat ekspresi khawatir Su Xiao dan Dawa, dia dengan serius bertanya kepada Su Xiao. Bisakah kau melakukannya? Tidakkah kau tahu jika kau mencoba? Su Xiao tampak acuh tak acuh dan balik bertanya kepada Wu Xuan. Kurasa pria manapun akan merasa tidak puas jika ditanya pertanyaan seperti itu. Kau tidak tahu malu. Setelah itu, Wu Xuan mendaki gunung. Berkat dirinya, dia mengira Su Xiao adalah pria yang baik, tetapi dia tidak menyangka dia akan berbicara seperti ini. Baiklah, Nona Wu, hati-hati. Dawa melihat pendakian Wu Xuan yang tidak teratur. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan sedikit khawatir. Kemudian dia menatap Su dan tertawa. Ayo pergi. Setelah Su Xiao berkata kepada Dawa, dia juga berjalan maju. Dia tahu bahwa Wu Xuan hanya mengkhawatirkannya, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Su Xiao atas cara bertanyanya yang buruk. Suasana sangat hening sepanjang perjalanan mendaki gunung. Dawa tidak berani mengatakan apapun lagi, hanya akan berbicara untuk mengingatkan di beberapa tempat yang perlu diperhatikan. Su Xiao menyimpulkan dari perkataan dan perbuatan Dawa bahwa Dawa benar-benar memahami tempat itu seperti yang dikatakan pemilik hotel. Dawa tampaknya akrab dengan setiap tanaman di sini. Saat mendaki hampir 1000 meter atau lebih, Dawa tiba-tiba dengan bersemangat menunjuk ke sebuah rumah reot tidak jauh dari sana dan berkata dengan antusias, disinilah dulu rumahku, tempat aku tinggal sejak kecil. Setelah itu, Dawa tampak sedikit kesepian. Mengapa kau tidak tinggal di sini sekarang? Ketika Wu Xuan melihat wajah Dawa berubah dari bersemangat menjadi kesepian, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Namun, Dawa tampak lebih kesepian, sedikit bernostalgia dan berkata, ayahku, ibuku, setelah aku pergi, aku dibawa turun gunung oleh Agula, yaitu, pamanku yang merawatku, dan kemudian aku tinggal di halaman rumput. Petik 2. Sudah larut. Ayo kita naik gunung. Su Xiao menatap ekspresi Wu Xuan dengan sedikit penyesalan. Dia cepat-cepat keluar dari kerumunan, tetapi dia tidak ingin ditatap oleh Wu Xuan. Su Xiao bingung dengan hal ini. Dawa melihat matahari dan menyadari bahwa hari sudah sangat larut, jadi dia menunggu mereka mendaki gunung. Sekitar 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di hamparan besar King Yueteng di Dawako. Tempat ini terletak di bagian bawah lereng Gunung Tianhaizi, di selatan, jauh dari sinar matahari, dan bahkan di depan tebing. Dawa melihat tebing itu dan segera mengingatkan mereka, Tuan Su, Nona Wu,
tolong jangan pergi ke sana. Apakah di sana tinggi? Tanya Wu Xuan penasaran. Tidak terlalu tinggi, hanya 5 atau 6 meter, tetapi tanahnya agak lunak di sini karena sedikit sinar matahari, kata Dawa. Baiklah, aku akan memperhatikannya. Wu Xuan tidak peduli. Setelah mendengar ini, Su Xiao hanya mendongak dan melanjutkan pekerjaannya. Su Xiao berencana untuk mengumpulkan satu tanaman King Yue Teng liar utuh dan membawanya kembali, kemudian mengambil sedikit tanah di sini, dan kemudian bersiap untuk membawa beberapa tanaman terkait King Yue Teng kembali untuk dipelajari. Tidak banyak hal yang perlu dipelajari, tetapi cukup rumit. Melihat ini, Su Xiao langsung menukarkan satu skill memilih level penuh di pusat perbelanjaan sistem dan memilih King Yue Teng di sini. Setelah melihatnya, Wu Xuan menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia berencana untuk berjalan-jalan. Bab 730. Dawa melihat tindakan Wu Xuan dan menyuruhnya berhati-hati. Wu Xuan tentu saja setuju. Kemudian Dawa datang membantu Sue tersenyum, karena sudah terlambat, mereka harus bergegas, jika tidak mereka tidak bisa turun sebelum gelap. Dawa memandang Su Xiao dan dengan hati-hati memasang tanaman merambat bulan yang jernih. Dia tidak tahu apa yang bisa dia bantu, jadi dia harus bertanya kepada Su Xiao, apakah ada yang bisa saya lakukan? Su Xiao tertawa melihat ekspresi Dawa yang ingin membantu tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi dia menunjuk ke tanah dan berkata, Dawa, bisakah kau membantuku mengambil tanah bersih? Tanah yang tidak mengandung apapun. Kemudian dia menyerahkan sebuah kantong dan berkata, gunakan saja kantong ini. Ketika Dawa mengambil kantong itu, dia menjawab dengan serius. Baik, Tuan Su, saya akan segera memperbaikinya untuk Anda. Kemudian, dengan bantuan Dawa, Su Xiao dengan cepat memasang 5 tanaman pendamping King Yue Teng. Saat itu, sekitar pukul 5 sore. Dawa melihat jam dan berkata kepada Su dengan cemas. Tuan Su, kita harus turun gunung sebelum gelap. Gunung ini sangat berbahaya setelah gelap. Setelah mendengar ini, Su Xiao tentu saja mempercayai Dawa. Jadi dia memanggil Wu Xuan kembali dan mengantarnya turun gunung. Dalam perjalanan turun gunung, Wu Xuan mendengar kata-kata Dawa, jadi dia segera bertanya. Dawa, mengapa gunung ini berbahaya setelah gelap? Wajah Dawa juga dipenuhi rasa takut dan berkata, ada banyak serangga dan binatang buas beracun di gunung ini, dan mereka akan keluar mencari makanan di malam hari. Maksudmu berbahaya atau tidak? Hanya serangga dan binatang buas beracun. Apakah tidak ada yang aneh? Wu Xuan bertanya dengan kecewa. Dia pikir ada sesuatu yang aneh. Ekspresi Dawa tiba-tiba menjadi sedikit sedih, dengan sedih berkata, ada juga hal-hal aneh, yaitu, ketika berada di gunung, di malam hari, orang mudah tersesat. Petik 2. Apakah orang seperti kamu yang telah tinggal di sini sepanjang waktu juga bisa tersesat? Su Xiao mengungkapkan beberapa keraguan tentang hal ini. Bagaimanapun, orang yang tinggal di sini sepanjang tahun seharusnya tidak tersesat. Ya. Selama malam tiba, kita akan kehilangan arah dan tidak bisa menemukan jalan pulang, Dawa sangat yakin. Apakah kau tidak tahu kenapa? Wu Xuan merasa sedikit gugup dan segera bersandar pada Su Xiao. Su Xiao memperhatikan gerakannya dan merasa sedikit geli. Beberapa ahli telah datang untuk melihatnya. Mereka mengatakan bahwa medanlah yang mengganggu penilaian orang di malam hari. Sambil berbicara, Dawa mempercepat langkahnya dan menuruni gunung. Bagaimana kau bisa mengerti dengan begitu jelas? Su Xiao merasa Dawa tahu terlalu banyak tentang hal itu. Ayahku, begitulah cara dia pergi, kata Dawa dengan suara berat. Maafkan aku. Su Xiao berpikir seharusnya dia tidak perlu menyebutkannya. Tidak, sudah bertahun-tahun lamanya, kata Dawa seolah tak peduli. Ketika mereka sampai di tanah longsor, Dawa mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati, karena di sisi lain tanah longsor terdapat lubang, begitu orang jatuh ke dalamnya, akan sulit untuk memanjatnya kembali. Su Xiao dan Wu Xuan dengan hati-hati mengikuti Dawa di depan, Wu Xuan mengikuti dari dekat, dan Su Xiao di belakang. Ketika mereka hampir sampai di tengah jalan, Wu Xuan tiba-tiba melihat sebuah benda bulat meluncur melewati kakinya. Ketika menyadari itu adalah ular. Ah, teriak Wu Xuan. Dia takut ular. Pada saat yang sama, tubuh Wu Xuan sedikit condong ke depan, dan dia hampir jatuh. Su Xiao segera mengulurkan tangannya untuk menangkapnya agar tidak jatuh. Namun, saat itu, Wu Xuan sangat ketakutan oleh ular itu sehingga dia merasakan sesuatu menarik tangannya dan dengan cepat menepisnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berjuang untuk melepaskan lengannya yang tertahan. Tapi tak ingin, Su Xiao melihat Wu Xuan berjuang begitu keras, secara alami sulit untuk menariknya erat-erat agar tidak jatuh, oleh karena itu, juga gagal menstabilkan pusat gravitasinya. Pada akhirnya, tentu saja, keduanya terlempar ke dalam lubang. Ketika Dawarton mendengar suara itu, dia segera menoleh,
hanya untuk melihat mereka jatuh ke dalam lubang bersama-sama dalam pergumulan satu sama lain. Dawarton hanya menatap mereka dengan wajah tanpa kasih sayang, hanya memikirkan satu hal, yaitu, mereka akan menghabiskan malam di pegunungan malam ini. Untuk apa kau menyeretku? Wu Xuan meraung pada Su Xiao. Sambil tersenyum. Tentu saja untuk mencegahmu jatuh. Su Xiao juga memberikan jawaban yang masuk akal. Apakah aku jatuh? Aku tidak jatuh, tapi aku jatuh karena kamu. Wu Xuan berpikir itu semua kesalahan Su Xiao. Kamu jatuh. Kamu yang membuatku jatuh. Su Xiao berpikir Wu Xuan tidak masuk akal. Jika kamu tidak bersikeras memegangku, apakah aku akan jatuh? Wu Xuan berpikir Su Xiao bahkan lebih tidak masuk akal. Sudah kubilang. Aku menangkapmu saat aku melihatmu hampir jatuh. Su Xiao berkata dengan lemah, untuk kebrutalan Wu Xuan, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan jatuh. Itu kesalahan Sue. Wu Xuan selalu berpikir begitu. Ketika Dawa turun, dia melihat mereka berdua bertengkar dan berdebat seperti dua anak kecil. Tuan Su, Nona Wu, bisakah kalian berhenti berdebat? Bisakah kalian memikirkan cara untuk naik dulu? Hari akan segera gelap. Petik 2. Dawa kagum karena mereka semua bisa bertengkar saat ini, tapi dia benar-benar tidak ingin bermalam di pegunungan. Dawa, apa yang bisa kau lakukan? Setelah mendengar kata-kata Dawa, Su Xiao segera menghentikan dialog Wu Xuan yang tidak berarti. Lagi pula, tak satu pun dari mereka mampu membujuk siapapun, jadi mereka sama sekali tidak mengatakan apapun. Tuan Su, Nona Wu, apakah kalian tidak terluka? Dawa tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, jika seseorang terluka, bagaimana mungkin sulit untuk melakukannya? Aku tidak ada hubungannya dengan kalian. Nona Wu. Su Xiaowen menggertakkan giginya. Bagaimanapun, semua orang tidak ingin menderita akibat bencana. Aku juga tidak. Wu Xuan tidak memperhatikannya. Su berkata sambil tersenyum. Bagus, Tuan Su dan Nona Wu. Aku akan mencarikan beberapa tanaman rambat atau tali untuk kalian panjat. Istirahatlah dengan baik, tetapi jangan berdebat lagi. Setelah Dawa selesai, dia meletakkan barang-barangnya dan pergi mencari rotan. Ada keheningan sesaat di hutan. Wu Xuan menggosok lengannya dan melihat sekeliling. Sue berpikir sambil tersenyum. Mereka harus menjelaskannya. Jadi, Su bertanya sambil tersenyum, Wu Xuan, mengapa kamu tiba-tiba memanggil saat itu? Wajah Wu Xuan tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia berpikir bahwa Su Xiao sedang mencari masalah lagi. Tetapi dia melihat mata Su Xiao yang penuh perhatian dan menelan apa yang hendak dia katakan. Setelah memikirkannya, dia berkata, saat itu, seekor ular menyelinap melewati kakiku dan ketakutan. Karena itulah ia mulai menggonggong. Bahkan sekarang, bulu kuduk Wu Xuan berdiri ketika dia memikirkan ular yang menyebalkan itu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu digigit di bagian tubuh manapun? Setelah Su Xiao selesai bicara, dia menatap Wu Xuan dari atas ke bawah, dan tiba-tiba menyadari bahwa sosok Wu Xuan benar-benar bagus, dengan rambut panjang dan selendang, tinggi dan kaki jenjang, pinggang ramping dan dada penuh. Dia adalah wanita tercantik di dunia. Mendengar kekhawatiran Su Xiao, wajah Wu Xuan mulai memerah. Ketika dia berbalik untuk mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Su Xiao aneh. Ketika dia melihat beberapa bagian tubuhnya, pipinya memerah karena marah. Kemudian dia menendang Su Xiao dan memarahi, serigala mesum. Setelah menghindari tendangan Wu Xuan, dia menatap Wu Xuan dengan mata polos dan berkata, semua orang menyukai kecantikan. Kamu sangat cantik, kamu tidak bisa membiarkan aku melirikmu. Petik 2. Lalu, melihat dada dan pipi merah muda Wu Xuan, dia merasa sedikit haus. Wu Xuan menatap Su Xiao dan mencoba bersikap rasional. Dia ingin menendangnya lagi. Saat itu, Dawa kembali dengan beberapa sulur dan tali. Dawa menyatukannya dan meninggalkan salah satu ujungnya. Dia mengikat salah satu ujungnya ke pohon besar di dekatnya. Kemudian Dawa memanggilnya, Tuan Su, Nona Wu, cepat naik. Ketika Wu Xuan melihat Su Xiao memberi isyarat meminta dan bertanya, mengapa kamu tidak duluan? Su Xiao hanya berkata sambil tersenyum, wanita duluan, kamu duluan, silakan. Kamu punya gaya tersendiri. Wu Xuan bergumam, lalu dia naik lebih dulu. Ketika mereka semua sampai di atas, hari sudah mulai gelap. Petik 2. Dawa memandang langit dan berkata, sudah terlalu larut untuk turun sekarang. Ayo kita pergi ke rumah tempat aku dulu tinggal. Wu Xuan menatap mereka dengan penuh pertanyaan. Yah, lebih baik pergi ke rumahmu daripada berada di alam liar. Su Xiao berpikir sejenak dan setuju, tetapi Wu Xuan tidak keberatan. Ini benar-benar cara terbaik saat ini.
Jadi mereka mengikuti Dawa sampai ke rumahnya, dan akhirnya tiba sebelum gelap. Ketika mereka tiba, mereka bertiga tidak bisa menahan napas lega. Rumah itu tampak bobrok dari luar, tetapi struktur utamanya masih dalam kondisi baik, dan interiornya relatif bersih. Terlihat bahwa seseorang sering datang untuk membersihkannya. Dawa, sepertinya kau sering pulang. Wu Xuan melihat sekeliling dan berkata kepada Dawa. Dawa tertawa dan berkata, aku selalu datang untuk memberi penghormatan kepada orang tuaku, jadi aku akan datang untuk tinggal ketika aku sudah sehat. Dawa menyalakan listrik di kamarku dan berkata kepada Su Xiao dan Wu Xuan, hanya ada satu tempat tidur di kamar ini. Kalian berdua bisa tidur. Aku akan pergi ke kursi sejuk di luar untuk 1 malam. Setelah itu, Dawa menutup pintu dan keluar. Dua orang yang ditinggalkan merasa malu di rumah. Kau. Wu Xuan ingin Su Xiao tidur di tempat lain, tetapi ia mendapati bahwa hanya ada tempat tidur dan lemari di kamar itu, bahkan tidak ada bangku kecil, dan lantainya pun berlubang-lubang. Wu Xuan tidak tahu harus membiarkan Su Xiao tidur di mana, tetapi hanya ada selimut di tempat tidur. Su Xiao berdiri sambil tersenyum, melihat ke arah Wu Xuan, mencoba mengusirnya. Tiba-tiba, Su Xiao melihat penyelesaian tugas di panel sistem, dan senyumnya semakin lebar. Wu Xuan bahkan berpikir bahwa Su Xiao sedang menertawakannya. Melihat wajah Su Xiao, ia semakin merasa tidak enak. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.